Mas, kita sholat berjamaah ya. Cynthia sudah menggelar 2 sajadah, ia pun sudah memakai mukenahnya. Iya, Sin, Mas pakai baju dulu. Ini, Mas. Cynthia menyerahkan baju koko Daffa yang sudah ia siapkan. Cynthia tersenyum hangat. Terima kasih banyak. Mau aku bantu pakaikan? Goda Cynthia dijawab gelengan oleh Daffa. Keduanya mulai melaksanakan ibadah. Daffa bertindak sebagai imam. Ibadah itu ditutup dengan salam. Cynthia mengadahkan tangannya, begitupun dengan Daffa. Keduanya berdoa dengan khusyuk. Setelah selesai berdoa, Cynthia mengecup punggung tangan Daffa, lalu menatap wajah lelaki itu. Mas, gak mau cium kening aku? Pertanyaan Cynthia membuat Daffa sedikit tersentak. Mata Daffa tertuju pada kening mulus Cynthia. Cynthia merendahkan wajahnya, memposisikan diri hingga kini keningnya setara dengan bibir Daffa. Daffa hendak mendekat, namun bayangan wajah Leona melintas di pikirannya. Hal itu membuat Daffa mengalihkan pandangan. Maaf Cynthia, mungkin lain kali. Daffa langsung bangkit dan meninggalkan Cynthia begitu saja. Cynthia memejamkan matanya, berusaha menguatkan diri. Jika memberikan kecupan saja kamu tak sanggup, bagaimana menyentuhku, Mas? Monolog Cynthia di dalam hatinya. Tak putus asa, Cynthia berusaha tegar. Wanita itu mulai melipat sajadah dan kembali menatanya di tempat semula. Sementara itu, Daffa kini tengah menatap keluar jendela. Apa yang kulakukan? Cynthia sudah berusaha, sementara aku... Tak dapat dikata Daffa benar-benar tak habis pikir dengan dirinya. Dulu dialah yang selalu memberikan perhatian pada Cynthia. Tapi kini setelah Cynthia menjadi istrinya, ia malah melalikan hak Cynthia. Ini semua karena kehadiran Leona. Selama ini wanita itu tak hadir, aku bisa merasakan kenyamanan pada Cynthia. Gumam Daffa. Membaringkan dirinya, Cynthia mulai menarik selimut menutupi tubuhnya. Ia memilih memakai gaun malam. Mungkin saja Daffa berniat mendekatinya. Cynthia tahu hal ini mungkin terlihat sangat rendah, tapi Cynthia benar-benar ingin mempertahankan rumah tangganya kali ini. Mas, ayo tidur. Ajak Cynthia pada Daffa yang sudah berdiri di tepi jendela lebih dari 1 jam yang lalu. Tidurlah duluan, sebentar lagi aku akan tidur. Baiklah, Mas. Cynthia mulai memejamkan matanya, hingga akhirnya ia tertidur pulas. Daffa mendekat mengamati wajah Cynthia. Tak Daffa pungkiri, Cynthia masih terlihat sangat cantik, bahkan tubuhnya juga diidamkan banyak lelaki. Cynthia rutin berolahraga diiringi yoga. Aku takkan menyentuhmu, Cynthia, sebelum aku yakin bahwa aku benar-benar sudah mencintai dirimu. Aku tak ingin menggaulimu sementara bayangan wanita lain yang kubayangkan. Daffa menepis rambut yang sempat menutupi wajah Cynthia. Beranjak, Daffa menuju ruang kerjanya, lalu meraih gawai dan mulia menghubungi kontak Kevin. Ya bro, ada apa? Suara Kevin terdengar jelas dari seberang sana. Kev, gua bingung harus bagaimana. Ada apa? Masalah tentang Cynthia lagi? Atau Leona? Tebak Kevin dapat mendengar suara lesuh sepupunya itu. Daffa menceritakan bagaimana usaha Cynthia meraih cintanya. Gue sudah pernah bilang, bro, jangan ambil keputusan terburu-buru. Sekarang lihat, lo nyakitin wanita. Jangan lo pikir Cynthia tak terluka. Bahkan mencium keningnya saja lo gak lakukan. Dia istri lo, bro. Wanita yang lo ambil tanggung jawabnya di depan Tuhan. Jelas Kevin panjang lebar. Kev, gue sudah berusaha membalas perlakuan Cynthia. Tapi setiap menatapnya lama, maka wajah Leona akan tergambar di sana. Kevin terdengar menghela nafas beberapa kali. Itu karena rasa cinta lo sama Leona masih besar, hingga tak bisa melihat kehadiran Cynthia. Makanya sebelum memutuskan menikah lo seharusnya mempertimbangkan semuanya. Beberapa saat Daffa tak menjawab apapun. Ya sudah, sebaiknya lo pikirkan, renungi. Jangan sampai lo nyesal jika suatu saat Cynthia ninggalin lo. Tat.
Sambungan terputus. Dava terdiam mengingat kata-kata terakhir yang Kevin ucapkan. Mendengar kata Cynthia akan meninggalkannya, di sudut hati Dava terasa sebak. Dava tak mengerti apakah itu perasaan cinta atau apa, yang jelas rasa tak nyaman bila mengingat jika suatu hari nanti Cynthia memilih pergi meninggalkan dirinya. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kesal Dava beberapa kali memukul dadanya. Dava menutup matanya, lalu mendongakkan kepala. Aku berjanji Cynthia, aku akan berusaha membalas kasih sayangmu, hingga menjadikanmu wanita satu-satunya di hati ini. Gumam Dava. Dava kembali menuju kamarnya. Tubuh Cynthia yang kini tengah berbalut gaun malam yang tipis tereksposi sempurna karena selimutnya terlihat sudah merosot. Dava mendekat. Beberapa kali ia meneguk salivanya. Mendekati ranjang, Dava mengalihkan pandangan lalu menarik selimut hingga menutupi tubuh Cynthia. Detak jantungnya tak karuan. Kenapa ini? Apa ini hanyalah nafsu belaka? Batin Dava, tubuhnya panas dingin mengingat bayangan tubuh Cynthia yang tampak menggoda. Ini bukan cinta, ini hanyalah keinginan sesaat. Aku takkan menyentuh Cynthia sampai benar-benar aku menyadari bahwa aku sudah mencintainya. Putus Dava memasuki kamar mandi. Dava mengisi bathtub dan merendam diri, berusaha mendinginkan perasaan menggelora di dalam tubuhnya. 45 menit berlalu, Dava mulai membaringkan dirinya di sebelah Cynthia. Pagi, Mas. Cynthia mengup pelan pipi Dava untuk membangunkannya. Sesekali ia mengecup pipi Dava, hingga pria itu merasa terusik dan terbangun. Selamat pagi. Sapa Cynthia senyuman manis ia perlihatkan pada Dava yang baru saja membuka matanya. Sesaat jantung Dava seolah berhenti berdetak, senyuman Cynthia berhasil menghipnotis dirinya. Ayo bangun, Mas, kita sholat subuh sama-sama. Cynthia menjauh. Aku udah dulu, Mas cepat bangun. Seru Cynthia sebelum memasuki kamar mandi. Beberapa menit kemudian keduanya mulai melaksanakan ibadah bersama. Seperti biasa hanya Cynthia yang mengecup punggung tangan Dava. Aku baca Al-Quran sebentar ya, Mas. Hari ini aku bakalan masak buat kalian. Dava mengangguk, kemudian bangkit menuju sofa. Lantunan ayat demi ayat menyejukkan perasaan Dava. Tanpa ia sadari ia kini tengah menatap istrinya tanpa kedip. Mas, aku turun, mau masak. Gegas Cynthia meninggalkan kamar menuju dapur. Di dapur Cynthia berkutat dibantu beberapa orang pembantu. Non Cynthia pinter masak ya ternyata, wangi sekali. Puji salah seorang pelayan. Nggak juga kok, Bi. Masakan Bibi juga enak. Cynthia setia mengaduk masakannya. Sudah 3 menu yang ia masak, kini tinggal menu keempat. Beruntung sekali nak Dava beristrikan non Cynthia. Senyum Cynthia surut. Ia teringat pada Dava yang masih belum pernah menunjukkan rasa cinta padanya. Namun secepat mungkin Cynthia menepis rasa sedih di hatinya dan kembali tersenyum hangat. Ayo, Bi, semuanya sudah siap. Tata di meja makan, kita makan sama-sama. Cynthia dibantu beberapa pelayan mulai menata makanan. Sarah bertugas memanggil kedua anak Cynthia. Sementara Dava sendiri Cynthia yang akan memanggilnya. Memasuki kamar Cynthia tak menemukan keberadaan Dava. Kemana Mas Dava? Cynthia memasuki kamar mandi, tak ada sang suami di sana. Lalu Cynthia mendekati ruang ganti dan membukanya. Stres kamu, Leona? Silakan kamu lakukan apapun, aku tak akan datang menemuimu. Perkataan tegas Dava menyambut kedatangan Cynthia. Cynthia terdiam menatap punggung suaminya. Kenapa wanita itu selalu rumit? Di sana Leona yang menggangguku, sementara di sini Cynthia. Sungut Dava terdengar jelas di telinga Cynthia. Cynthia kembali menutup pintu ruang ganti itu dan memutuskan meninggalkan kamar. Jadi kamu merasa terganggu dengan sikapku, Mas? Batin Cynthia sendu. Mbak Cynthia. Mendengar Sarah memanggilnya, sebisa mungkin Cynthia merubah raut wajahnya kembali terlihat biasa saja. Ya, Sarah? Mana
anak-anak, apa sudah dipanggil? Sudah, Mbak. Kami nunggu Mbak sama Mas Dava aja lagi. Ya sudah, ayo kita ke dapur. Mas Dava bentar lagi nyusul. Dia masih ada urusan. Keduanya berlalu menuju ruang makan. Sementara itu, Dava masih menggerutu di dalam kamar. Pasalnya Leona terus mencoba menghubunginya. Dava memutuskan memblokir nomor ponsel wanita itu. Masih mending Cynthia yang menggangguku, karena dia adalah istriku. Sementara kamu hanyalah wanita yang sudah membuat aku hancur, Leona. Jadi jangan berharap kamu bisa kembali memasuki kehidupanku. Dava menghembuskan nafas kasar, sekuat apapun ia mencoba merutuk dan berusaha membenci Leona. Tetap saja hatinya tak mampu. Dava tak berdaya, pemuda itu tak mampu membolak-balik hatinya sendiri. Di meja makan, Cynthia tengah memasukkan makanan ke dalam piring kedua anaknya. Tak lama Dava muncul, senyum tetap Cynthia kembangkan menyambut sang suami. Kamu mau makan pakai lauk apa, Mas? Tanya Cynthia. Apa saja, semua terlihat lezat. Cynthia menyendok nasi, kemudian memasukkan lauk dan ia sodorkan pada Dava. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Cynthia memilih duduk di antara kedua anaknya dibandingkan duduk di sebelah Dava. Ia tak ingin kehadirannya mengganggu pria itu. Melihat hal itu, Sarah dan Dava menatap Cynthia lekat. Namun tak ada satu orang pun yang bertanya kenapa Cynthia memilih duduk bersama anak-anaknya. Dava pun memilih melanjutkan makannya saja. Selesai sarapan, Cynthia membantu pelayan mengangkat piring kotor. Mbak, kenapa ikut beresin? Kan sudah ada Bibi? Tanya Sarah mendekati Cynthia. Nggak apa-apa, Sal, cari kerjaan aja, suntuk di kamar terus. Cynthia memilih memasuki dapur. Kalian pasti ada masalah, dan ini pasti karena wanita itu. Kesal Sarah. Bibi, biar saya bantu mencuci piringnya. Cynthia mendekati wastafel. Jangan, Non, ini kerjaan Bibi. Dibantu ngangkatin piring aja Bibi sudah takut Mas Dava akan marah. Apalagi malah Non Cynthia ikut cuci piring. Cegah pelayan itu. Tak ingin berdebat, Cynthia memilih meninggalkan dapur dan menuju taman di sebelah rumahnya. Aisyah dan Fadli tampak sedang bermain di sudut rumah, tempat khusus yang disediakan Dava untuk mereka bermain. Duduk di salah satu gazebo, Cynthia mulai menatap lurus ke depan. Apa aku harus mengikhlaskan semuanya? Apa aku harus pergi dari kehidupan Mas Dava agar dia dan Leona bahagia? Kini Cynthia mulai bimbang. Saat mendengar Dava mengatakan ia mengganggu semangatnya untuk mendapatkan hati Dava seolah sirna. Mbak, astagfirullah. Sarah, kamu ngagetin Mbak Teru. Nanti Mbak mati berdiri, kamu mau tanggung jawab. Sentak Cynthia kesal. Maaf Mbak, Mbak lagi ngelamunin apa? Kok aku lihat wajah Mbak sedih? Pengantin baru nggak boleh cemberut gitu dong Mbak. Ibu Sarah. Cynthia tersenyum hangat. Nggak apa-apa kok Sal, Mbak cuma ingat sama almarhum ayah saja. Cynthia tak berbohong, ia memang teringat pada sang ayah, lelaki yang menyayanginya penuh ketulusan. Sarah mengusap punggung Cynthia. Sabar ya Mbak, almarhum pasti sudah ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Amin Sarah. Keduanya terdiam beberapa saat. Mbak, apa boleh aku bertanya? Katakan. Apa Mas Dava belum menyentuh Mbak? Yes. Rasa tergores hati Cynthia mendengar pertanyaan yang Sarah ajukan. Maaf Mbak, kalau pertanyaan aku membuat Mbak Cynthia tak nyaman, aku hanya ingin memastikan aku lihat hubungan kalian semakin renggang. Tak apa Sarah, Mbak tahu kamu menanyakan semua ini karena menyayangi Mbak dan ingin Mbak bahagia. Cynthia mengalihkan pandangan pada Sarah, lalu ia menggeleng. Kami belum melakukan semua itu, Sal. Mungkin Mas Dava butuh waktu. Seperti yang Mbak bilang, ada wanita lain di hatinya. Sontak Sarah menggenggam tangan Cynthia. Maafkan Sarah, Mbak. Dulu seharusnya Sarah tak menyarankan pernikahan kalian. Tapi, sudahlah Sarah,
Ini semua sudah takdir yang harus Mbak jalani. Kamu tak salah, karena Mbak juga yang memutuskan semuanya. Rasa cinta Mbak yang besar pada Mas Dava membuat Mbak memilih masuk dalam kehidupannya. Meskipun Mbak tahu dia tak mencintai Mbak Sa. Mata Sarah berkaca-kaca, seharusnya Cynthia sudah berbahagia saat ini. Tapi bahkan sampai detik ini Dava masih belum memberikan haknya sebagai seorang istri. Mbak apa? Mbak tetap ingin berusaha meraih cintanya Mas Dava. Dulu mungkin ia Sarah, tapi kini semua itu terasa berat, apalagi masa lalunya sudah kembali. Keduanya kembali terdiam, menikmati sepoi angin yang terasa sejuk menerpa wajah. Malam semakin larut, Cynthia baru saja selesai membersihkan diri, hendak merehatkan tubuh. Mendekati jendela, Cynthia menatap lurus pada pekarangan rumahnya. Mobil Dava masih belum terlihat di parkiran. Sudah sejak siang Dava meninggalkan rumah. Cynthia meraih gawainya, ingin menghubungi kontak sang suami. Tapi urung dia lakukan. Cepatlah pulang, Mas. Aku tak bisa tidur bila kamu belum ada di rumah. Lirih Cynthia mengusap lembut ranjang yang selalu Dava tempati. Ceklek. Cynthia langsung bangkit dan membalik tubuh menatap pintu kamar. Mas Dava, akhirnya kamu pulang. Kamu belum tidur, Sin? Aku pikir kamu sudah tidur. Cynthia menggeleng. Belum, Mas. Nungguin kamu pulang. Cynthia mendekati Dava yang kini tengah membuka jam tangannya. Aku bantu buka bajunya ya? Dava tak menolak. Selesai membuka baju Dava, Cynthia mengambil handuk lalu menyerahkannya pada Dava. Sin, itu ada martabak durian. Kamu suka kan? Sengaja aku belikan. Ucap Dava sebelum tubuhnya menghilang di balik pintu kamar mandi. Senyum Cynthia merekah. Cynthia mendekati meja bulat di dalam kamarnya itu, lalu membuka bungkusan martabak. Wangi, tunggu Mas Dava dulu, baru nanti aku makan. Cynthia melirik teko air yang tampak hanya berisi sedikit saja. Wanita itu meraihnya, lalu keluar dari kamar untuk mengisi teko itu. Mas, ayo cepat pakai bajunya, setelah itu kita makan sama-sama. Dava tersenyum, lalu mulai memasang piyama yang sudah Cynthia siapkan. Mendekati sofa, Dava duduk tepat di sebelah Cynthia. Ini, Mas. Potongan pertama Cynthia serahkan pada Dava. Terima kasih, kata Kevin martabak ini paling enak di kota ini. Oh ya. Keduanya mulai mencicipi martabak durian itu. Beneran enak banget, Mas. Puji Cynthia. 1 potong, 2 potong, 3 potong, hingga martabak hanya tersisa beberapa potong saja. Keduanya makan dengan lahap, dipenuhi canda tawa. Hubungan yang beberapa hari ini kaku dan membeku itu seolah menghangat kembali. Keduanya beranjak ke peraduan setelah perut keduanya terisi. Cynthia membuka bathrobe yang menutupi tubuhnya. Kembali gaun tidur ia pakai malam ini. Meski Dava tak meliriknya, setidaknya ia sudah berusaha dan siap jika sang suami meminta haknya. Selamat malam, ucap Dava tersenyum hangat pada Cynthia. Malam, Mas. Cynthia membalas senyuman Dava. Dret. Ponsel Dava berdering, membuat Dava yang jing berbaring urung. Siawa, Mas? Kevin. Dava menatap Cynthia. Tidurlah duluan, aku akan menjawab panggilan dulu. Iya, Mas. Dava beranjak menuju balkon. Cynthia memandang kepergian suaminya. Halo, ada apa? Barusan Leona bilang kalau kamu gak buka blokiran nomornya, dia bakalan datang ke rumah kamu, Dav. Hah? Sika, sudahlah, Kev. Itu hanya ancaman saja. Biarkan wanita itu bertindak sesuka hatinya. Baiklah, yang jelas aku sudah memperingatkanmu. Kalau dia benar-benar datang, jangan salahkan aku. Sambungan diakhiri Kevin. Sesaat Dava terdiam. Apa Leona berani datang? Meskipun Dava merasa tak percaya dengan ancaman wanita itu,
Tapi Dava tak bisa membiarkan semua itu terjadi, terlebih Ahmad paman Cynthia baru saja datang tadi sore untuk berkunjung. Supaya tak menyebabkan huru-hara, Dava memutuskan membuka blokiran nomor Leona. Baru saja beberapa detik, ponselnya bergetar. Dav, apa kamu tak bisa datang? Aku sudah katakan pada Kevin, apapun yang ingin kamu dengar akan kukatakan semuanya. Asalkan kamu sendiri yang kemari. Bukan malah menyuruh Kevin. Leona, aku tak ingin tahu lagi alasan kamu meninggalkanku dulu. Semuanya sudah berakhir. Aku harap kamu bisa menemukan lelaki yang bisa mencintaimu nantinya. Hanya kamu, Dav. Hanya kamu yang bisa mencintaiku. Aku tahu kamu tak mencintai Cynthia. Kamu menikahinya karena kasihan dengan nasibnya yang ditinggalkan suaminya, bukan? Dava meremas ponselnya. Cukup! Jangan mengatakan hal buruk tentang istriku. Sentak Dava memutuskan sambungan dan kembali memblokir nomor ponsel Leona. Sudah jelas bagi Dava, Leona memang ingin kembali padanya. Ya Tuhan, hapuslah rasa cinta di hatiku dan tumbuhkan perasaan ini untuk istriku Cynthia. Gumam Dava berharap. Dava tak punya kuasa, hatinya seolah tercatat tinta permanen nama Leona di sana. Setiap melihat wajah Cynthia, Dava akan merasa bersalah. Kenapa dengan hatiku? Setelah Leona meninggalkan diri ini, kenapa namanya Emsi terus melekat? Beberapa saat Dava menenangkan diri, lalu kembali mendekati ranjang. Kamu belum tidur? Cynthia menyambut kedatangan Dava hangat. Belum, Mas. Nungguin kamu dulu. Ayo tidur. Apa ada masalah? Tidak. Hanya pembahasan tak penting. Dava menaiki ranjang dan meletakkan bantal guling di antara dia dan Cynthia. Cynthia tak mencegah, karena ia tahu Dava menginginkan semua itu. Tidurlah. Dava mengusap lembut ubun-ubun Cynthia. Senyum Cynthia mereka. Mendapat belayan lembut itu membuat Cynthia sangat bahagia. Selamat tidur, Mas. Keduanya mulai memejamkan mata, menaungi lautan mimpi. Mata Cynthia yang semula terpejam kembali terbuka. Kamu dekat, Mas, tapi tak dapat kugapai. Batin Cynthia berucap sebelum akhirnya ia kembali menutup matanya. Bab ke-26. 1 jam kemudian, Cynthia yang tak bisa tidur mendekati Dava, sementara Dava sudah terdengar dengkuran halusnya. Sampai kapan cintaku tak terbalas, Mas? Apa kamu akan membiarkan rasa ini begitu saja? Cynthia mengusap rahang tegas Dava, lalu mengelus bibir merah alami yang Dava miliki. Ada keinginan di hati Cynthia mengecup benda kenyal itu, tapi ia tak ingin dikira lancang. Cynthia tercekat saat Dava mencekal tangannya. Kamu bangun, Mas? Tanyanya gugup, tapi tak ada jawaban dari Dava. Leona, jangan tinggalkan aku. Gumam Dava di sela tidurnya. Cynthia mengatup bibirnya. Wanita itu menutup mata agar air matanya tak menetes. Tapi di luar kendalinya, air mata Cynthia mengalir tanpa henti. Kini Cynthia mengerti besarnya cinta Dava pada Leona takkan bisa ia gantikan. Cynthia menarik tangannya yang kini digenggam Dava. Wanita itu kembali membaringkan diri dan tertidur di sela tangisannya. Keesokan harinya. Makan dulu, Mas. Seru Cynthia saat melihat suami sudah rapi dan hendak berangkat. Tak menolak, Dava menghampiri meja makan. Pagi, Ais. Pagi, Bang Fadli. Sapa Dava pada kedua anak itu. Pagi, Pak. Keduanya menjawab kompak. Biar aku ambilkan, Mas. Cynthia mulai memasukkan nasi dan lauk. Makan yang banyak, Mas, biar kerjanya nanti fokus. Terima kasih. Semuanya mulai menyuap nasi masing-masing hingga 15 menit berlalu mereka menyelesaikan sarapan itu. Hati-hati di jalan, Mas. Jangan ngebut. Ucap Cynthia setelah mencium punggung tangan Dava. Aku berangkat. Iya, Mas. Dah.
Cynthia melambaikan tangan mengiringi kepergian sang suami. "Sayur! Sayur!" Seruan tukang sayur menghentikan langkah Cynthia yang hendak memasuki rumah. Cynthia menuju luar gerbang rumahnya, menghampiri gerobak sayur yang sudah dikepung ibu-ibu. Mbak Cynthia, makin cerah aja muka pengantin baru." Goda salah satu ibu-ibu yang Cynthia tak tahu namanya. Cynthia hanya membalas dengan senyuman. "Gimana nggak cerah ya, Mbak? Mas kawinnya aja rumah sebesar itu. Ditambah set perhiasan lagi." Celetuk wanita lainnya. "Mau beli apa, Neng?" tanya tukang sayur pada Cynthia. "Itu, Meng. Apa ada cumi sama kerang darah?" "Oh, ada, Neng. Kebetulan Mamang tadi belanja, sotongnya gede-gede." Wajar Mamang sayur itu pada Cynthia. Seorang wanita parubaya mendekati Cynthia. "Belanja sendiri, Mbak Cynthia?" "Iya, Bu. Kebetulan tadi nganterin suami, jadi lihat mamangnya lewat langsung saja disamperin." Ujar Cynthia ramah. "Wah, jarang-jarang lo nyonya rumahnya belanja langsung. Kami mah para pembantu saja yang belanja." "Sesekali, Bu." "Ini, Neng. Cuminya 120.000, ditampah sama kerang darahnya 25.000, sayurannya 5.000. Totalnya pas 150.000 ya, Neng." "Oh ya, ini Meng." "Terima kasih." "Sama-sama, Neng. Saya duluan ya, ibu-ibu." Pamit Cynthia. Para ibu-ibu kompak menjawab iya. Seorang pembantu dengan bibir merah menora menatap kepergian Cynthia yang hilang di balik gerbang. "Beruntung banget ya si Mbak Cynthia. Anaknya sudah 2 malah dapat perjaka ting-ting." Celetuknya. "Itulah yang dimakan jodoh. Dilihat sekilas Mbak Cynthia memang seperti masih gadi. Dia pandai merawat diri." Celetuk ibu-ibu lainnya. Mentari mulai condong ke arah barat. Cynthia kini tengah merias wajahnya untuk menyambut kepulangan Dava dari kantor. Wanita itu baru saja selesai masak beberapa menu makanan untuk menyambut Dava yang akan pulang dari kantor. Cynthia berlari menuju teras rumah setelah melihat mobil Dava memasuki gerbang rumahnya. "Mas?" Cynthia mendekati Dava dengan senyum manis terbit di bibirnya. "Capek ya?" lanjut Cynthia, kemudian mencium punggung tangan Dava. "Sedikit, kamu wangi, baru selesai mandi?" Iya, Mas. Ini parfum yang kemarin kamu beliin, Mas. Wanginya enak." "Iya, lembut wanginya." Keduanya memasuki rumah. Setiba di kamar, Cynthia membantu Dava membuka kemejanya. "Selesai mandi langsung ke ruang makan ya, Mas? Kita makan sama-sama." "Iya." Dava berlalu memasuki kamar mandi. Tepat pukul 8 malam, Cynthia dan Dava baru saja menyelesaikan sholat Isya berjamaah. "Mas, boleh aku bertanya satu hal?" Cynthia duduk tepat di depan Dava. Dava mendunggak. Tatapan serius di wajah Cynthia membuatnya penasaran dengan apa yang hendak Cynthia tanyakan. "Ada apa? Kamu masih mencintai Leona, Mas?" Dava memutus kontak matanya dengan Cynthia. Beberapa kali pemuda itu berdeham. Cynthia bangkit, lalu memposisikan diri tepat di sebelah Dava. "Jawab saja, Mas, agar aku merasa tenang dan tak lagi berharap lebih." Lirih Cynthia. "Asal kamu tahu, Mas." Cynthia menjeda ucapannya. Hal itu membuat Dava menatap dirinya. "Aku sudah lama mencintaimu." Cynthia memberanikan diri mengungkap langsung perasaannya pada Dava, dengan harapan Dava akan mempertimbangkan perasaan yang kini tengah ia rasakan. "Aku tak memaksa, Mas. Jika memang kamu ingin kembali pada Leona, aku tiada mengapa. Sebelum hubungan kita terlalu jauh. Syed, jangan mengatakan apapun lagi." Dava menempelkan jari telunjuknya di bibir Cynthia. "Cynthia, aku minta maaf tentang semua yang tengah kita hadapi ini. Aku masih belum memberikan hakmu yang seharusnya kamu terima. Aku mencoba mencintaimu dan meyakinkan diri ini dengan perasaan yang aku miliki. Aku berjanji akan menjadikanmu istri satu-satunya. Bersabarlah, Cynthia.
aku sedang menata ulang hatiku. Mengenai keberadaan Leona, aku tak memikirkannya. Hubungan kami sudah berakhir saat terakhir kali dia meninggalkanku 5 tahun yang lalu. Apa kamu yakin, Mas? Cynthia mencoba meyakinkan diri dan perasaannya. Dava mengangguk sebagai jawaban. Kalau memang begitu, jangan menghindariku, Mas. Aku menghindar karena tak ingin saat memelukmu aku memikirkan orang lain. Jujur, Dava. Cynthia mengerutkan dahinya. Jadi selama ini aku menghindar karena wajah Leona terus membayangi pikiranku. Maaf. Aku akan bersabar, Mas. Semoga saja perjuanganku tak sia-sia. Dava menggenggam erat tangan Cynthia. Aku tahu kamu bisa, Cynthia. Aku kini juga sedang berusaha. Dava meyakinkan Cynthia lewat tatapan matanya. Cynthia melihat secercah harapan kebahagiaan yang kini tengah menanti mereka. Aku akan bersabar, Mas. Dava menuntun Cynthia membaringkan diri di ranjang. Kemudian dirinya ikut menyusul menaiki ranjang itu. 3 minggu kemudian, Cynthia masih berusaha melakukan semuanya tanpa mengeluh. Meskipun semakin hari Dava terasa semakin jauh darinya. Pagi sekali, Cynthia sudah terbangun. Wanita itu menatap wajah suaminya yang masih terlelap. Sebuah kebiasaan yang beberapa hari ini Cynthia lakukan, mengamati ciptaan Tuhan di depannya. Cynthia menggeser guling yang Dava jadikan sebagai pembatas. Pagi, Mas, aku mencintaimu. Bisik Cynthia lembut di telinga Dava. Ia selalu melakukan hal itu dan membisikkan kata cinta di telinga Dava, berharap saat membuka mata Dava akan mengatakan hal yang sama padanya. Cup. Sebuah kecupan singkat Cynthia berikan di pipi Dava. Semakin hari rasa cintanya pada Dava semakin membesar. Meski kini masih belum terbalas, Cynthia mencoba berpikir positif. Bangun, sayang. Kita sholat subuh sama-sama. Diusapnya lengan berotot Dava. Bisa menyentuhmu saja aku sangat bahagia seperti ini, Mas. Bagaimana jika bisa? Cynthia menghentikan khayalannya. Tak ingin melambung terlalu jauh. Jika nanti semua tiada terjadi, tentu hal itu akan menyakiti dirinya sendiri. Sudah jam berapa? Ucap Dava dengan suara seraknya. Sudah jam 4:35, Mas. Ayo bangun. Kita mandi sama-sama yuk. Kamu duluan saja, Sin. Setelah itu baru aku. Tolak Dava. Ya sudah, Mas. Cynthia gegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Duduk menunggu, Cynthia menatap pintu kamar, berharap Dava segera keluar. Mas, ayo cepat, kita sholat berjamaah. Seru Cynthia saat Dava baru saja keluar dari kamar mandi. Kamu duluan saja. Tapi, Mas, kalau aku suruh duluan, maka duluan saja. Sentak Dava kemudian berlalu menuju ruang ganti. Cynthia menatap 2 sajadah yang tadinya sudah ia bentang. Beberapa kali Cynthia menarik nafas dalam lalu menghembuskannya, kemudian mulai melaksanakan ibadah. Dret. Ponsel Cynthia bergetar, wanita itu gegas meraihnya. Siapa ini? Guamamnya saat melihat deretan angka yang menandakan bahwa nomor itu tak ada di dalam kontaknya. Foto. Gumamnya lagi, lalu menekan tombol download. Dada Cynthia bergemuruh hebat. Pasalnya di dalam 2 potret itu adalah suaminya yang tengah berpelukan bersama Leona. Baju ini. Air mata Cynthia menganak sungai saat menyadari baju itu adalah baju yang Dava pakai di hari ijab kabul mereka. Cynthia kembali teringat saat itu, Dava sempat terlambat. Jadi mereka sudah bertemu sebelum akad nikah dilangsungkan? Kenapa Mas Dava tak mengatakan semuanya? Gumam Cynthia. Mas, ya? Dava kini tengah memakai minyak rambut. Cynthia bangkit lalu mendekati Dava. Setelah menghilang selama 5 tahun, kapan kamu bertemu dengan Leona lagi? Mendapat pertanyaan itu, Dava menatap Cynthia. Memangnya ada apa? Kenapa setiap bicara kamu selalu mengungkit masalah Leona?
Dava mendufukkan diri di sofa. Bagaimana aku bisa melupakan Leona kalau kamu terus-terusan membahasnya, Cynthia? Cynthia termagu. Apa sekarang kamu sudah menyimpan rasa padaku, Mas? Apakah sudah ada aku di hatimu? 1 minggu belakang kita semakin menjauh, bukannya bertambah dekat hubungan kita, malah renggang, Mas. Kamu saja yang merasa demikian. 1 minggu belakang kamu sendiri tahu kan kalau aku sibuk. Cynthia, aku tengah mengerjakan proyek besar. Kamu tahu itu kan? Dava mendekati Cynthia, menatap wajah wanita itu lembut, tiada kemarahan di wajahnya. Sudahlah, Mas. Aku lelah selalu berdebat. Cynthia memilih meninggalkan kamar dan menuju dapur untuk mempersiapkan makanan. Dava memijat pangkal hidungnya. Dava sudah berusaha sekuat mungkin, tapi tetap saja hatinya tak tergerak bila berada di dekat Cynthia. Entah apa yang terjadi, Dava tak mengerti. Beberapa saat kemudian dentingan sendok dan gerpu memecah kesunyian. Mbak, kapan kalian mau bulan madu? Besok kan hari Minggu, ucap Sera. Cynthia terdiam, sementara Dava sudah tersedak mendapat pertanyaan yang Sera tanyakan. Nggak perlu bulan madu, Sal. Lagian ngapain ngabisin uang nggak jelas? Dava memandang Cynthia yang sudah kembali menyiap makanan ke mulutnya. Wanita itu tampak tak terganggu dengan pertanyaan yang baru saja Sera tanyakan. Waktu itu bukannya Mas Dava janji ngajak Mbak Cynthia bulan madu? Sera! Nggak usah membahas yang aneh-aneh kamu. Potong Cynthia. Tatapan tajam ia arahkan pada Sarah. Sera bungkam. Maaf, Mbak. Lirihnya. Hari ini aku akan pulang ke kampung buat mantau perkembangan cabang di sana. Cynthia, kamu bakalan pulang? Kenapa nggak bilang? Tanya Dava. Cynthia menatap wajah Dava. Apa kamu keluar pernah meminta izinku, Mas? Bahkan saat aku bertanya kamu bilang terserah, bukan? Dava terdiam. Pemuda itu memang seolah tak peduli pada Cynthia beberapa hari ini. Selesai sarapan, mereka kembali memasuki kamar. Dava mencekal tangan Cynthia hingga kini keduanya saling berhadapan. Kamu kenapa, Sin? Ada apa sama kamu? Dari pagi ini kamu ketus dan bicara tidak jelas. Tatapan Dava begitu tajam. Tanyakan pada dirimu, Mas, apa yang sudah kamu lakukan? Tak kalah sengit Cynthia menjawab pertanyaan Dava. Apa yang aku lakukan? Aku tak melakukan apapun. Oh ya? Apa kamu sudah memberikan hakku? Apa kamu sudah menjadi suami yang mementingkan kebahagiaan istrinya? Dava terdiam. Belum kan? Jadi jangan harap aku akan izin kemanapun aku hendak pergi, Mas. Karena hampir 1 bulan menikah, aku merasa tak pernah seperti memiliki seorang suami. Emosi Cynthia meletup-letup. Suasana hatinya memang tak teratur dari pagi setelah ia melihat potret Dava yang memeluk Leona. Meskipun itu sudah sebelum mereka sah menjadi suami istri, tetap saja melihat Dava memeluk erat wanita lain membuat Cynthia merasa cemburu. Kamu kenapa sih, Cynthia? Selama ini kamu baik-baik saja, tak pernah mempermasalahkan semua ini. Apa yang terjadi? Nada bicara Dava mulai lembut. Melihat pancaran amarah di wajah Cynthia, membuat Dava memutuskan membicarakan semuanya dengan kepala dingin. Sudahlah, aku tak ingin membahas apapun lagi, Mas. Aku sudah muak. Apapun masalahnya. Aku tak memberikanmu izin pulang hari ini, Cynthia. Emosi kamu tak stabil. Aku tak bisa membiarkanmu berkendara dalam keadaan seperti ini. Tak ingin lagi berdebat, Cynthia menuju ranjang dan kembali membaringkan diri. Aku akan ke kantor, ada rapat hari ini mengenai proyek yang akan dibangun. Dava berlalu setelah berkata. Cynthia duduk di atas ranjang, lututnya yang ditekuk menjadi penopang kepalanya. Harusnya aku sadar diri, Mas. Tak mungkin kamu ingin menjadikan aku ratu di hatimu. Sementara di luar sana ada Leona yang terus mengganggumu dan berharap kamu kembali padanya. Isakan Cynthia terhenti saat mendengar ponselnya berdering. Nomor tak dikenal?
Ragu-ragu Cynthia menjawab. Cynthia menyipitkan matanya menatap layar ponselnya yang kini tengah menampilkan Dava yang tengah menggendong seorang wanita. Mas Dava? Tangan Cynthia bergetar. Tak habis pikir Cynthia langsung bangkit dan menuju mobilnya dan melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Inikah rapat pentingmu itu, Mas? Dava terlihat tergesa-gesa menuju kemudi. Ingin rasanya Cynthia memanggil Dava dan menghentikannya. Tapi urung Cynthia lakukan, wanita itu memilih mengikuti Dava dan melihat apa yang akan Dava lakukan selanjutnya. Klinik? Mau apa Mas Dava ke klinik bersama Leona? Apa? Tidak. Cynthia berusaha berpikir positif. Ia tak ingin berpikiran negatif pada suaminya itu. Leona terlihat kembali digendong Dava menuju klinik. Cynthia turun dan mengikuti langkah Dava. Ngapain kalian kemari, Mas? Ada masalah apa? Gumam Cynthia mengamati Dava dari balik tembok. Sementara Dava terlihat cemas dan gelisah menunggu di depan ruang IGD. Merasa cemburu dan marah, Cynthia langsung mendekati Dava. Buat apa kamu di sini? Seru Cynthia membuat Dava terjangkit. Cynthia, lirih pemuda itu. Apa kamu meeting di sini? Mata Cynthia berkaca-kaca, kepala ia gelengkan tanda tak percaya. Jawab, Mas! Sentak Cynthia mulai emosi. Sin, aku kemari karena Leona, dia. Kenapa, Mas? Kenapa dengan wanita itu? Sampai kamu terlihat sangat cemas. Ayo pulang. Dava menyeret Cynthia meninggalkan ruangan itu. Sebelumnya ia sudah menghubungi Kevin. Aku mau tahu apa yang terjadi dengan wanita itu, Mas. Apa dia bunuh diri karena tak bisa memiliki dirimu? Dava tak mengatakan apapun. Pria itu menuntun Cynthia memasuki mobil. Sepenting itukah Leona untukmu? Hah? Secemas itukah kamu padanya, Mas? Wah! Kalau kalian memang saling mencintai, kenapa kamu tak langsung membebaskanku dari hubungan penuh dusta ini? Dava memilih bungkam. Ia tak ingin membuat emosi Cynthia bertambah naik karena ia yang nantinya salah menjawab. Ayo turun, kamu lagi gak sehat Cynthia, istirahatlah di kamar. Nanti sore akan ku katakan apa yang terjadi, kamu hanya salah faham. Tidak, aku ingin tahu semuanya sekarang. Ucap Cynthia sedikit berteriak. Dava menangkup kedua pipi Cynthia. Aku janji akan ku katakan semuanya nanti malam setelah aku pulang dari kantor. Aku masih ada urusan, mengertilah. Cup. Pertama kalinya Dava mengecup lening Cynthia. Cynthia terdiam, tak lagi meracau ataupun marah-marah. Rasa tak percaya bahwa dirinya baru saja mendapatkan kecupan dari Dava. Kecupan yang selama sebulan ini begitu ia inginkan. Ayo, kita ke kamar, kamu harus istirahat. Dava menuntun Cynthia memasuki kamar, lalu membaringkan Cynthia, kemudian pemuda itu mengganti pakaiannya yang sebelumnya terkena noda dawa. Jangan berpikir macam-macam, nanti malam Mas pulang, Mas akan katakan apa yang terjadi. Istirahatlah. Kembali Dava mendaratkan kecupan di dahi Cynthia. Kamu beneran ke proyekan, Mas? Bukan ke klinik? Iya, Cynthia. Nanti sampai di proyek, Mas akan video call kalau memang kamu tak percaya. Mas pergi ya. Cynthia mengangguk. Hati-hati di jalan, Mas. Iya. Gegas Dava meninggalkan kamar. Sementara Cynthia kini tengah memijat kepalanya. Emosi yang meledak tadi membuat kepala Cynthia terasa berdenyut-denyut. Malam menjelang. Cynthia kini tengah menunggu kepulangan Dava. Piyama polos berwarna hitam menutupi tubuhnya. Ceklek. Cynthia, kamu belum tidur? Belum, aku nungguin kamu, Mas. Aku mau tahu apa yang terjadi. Baiklah, Mas bersih-bersih sebentar. Beberapa saat kemudian, Dava sudah duduk di depan Cynthia. Tadi pagi saat Mas lewat di depan rumah Leona, seorang warga menghentikan mobil Mas dan mengatakan bahwa Leona terjatuh dari tangga rumahnya. Hanya itu? Dava mengangguk.
kepalanya berdarah Sin, jadi Mas membantu. Secinta itukah kamu sama dia, Mas? Sampai-sampai kamu terlihat begitu cemas. Dava tak menyangkal, pria itu menundukkan kepalanya. Kalau begitu ceraikan aku, Mas. Aku sudah tak ingin berangan-angan lagi. Cynthia, tidak, Mas. Jangan mengatakan apapun. Sudah cukup. Cynthia, aku yakin sebentar lagi akan berhasil melupakannya. Kalau begitu buktikan, Mas. Aku ingin melihat buktinya malam ini. Bukan besok ataupun nanti. Cynthia bangkit lalu menuju ranjang. Dava mengamati apa yang hendak Cynthia lakukan. Kemarilah, Mas. Dava menurut. Dava melangkah mendekati Cynthia. Cynthia melepaskan simpul ikatan piyamanya, dan hal itu membuat Dava memulatkan mata sempurna. Cynthia, kamu? Sentuh aku, Mas. Buktikan kalau kamu memang ingin mempertahankan pernikahan ini. Jangan hanya mengatakan nanti dan nanti saja. Piyama sudah terlepas dari tubuh Cynthia, menyisahkan gaun malam berwarna merun yang terlihat pas di tubuhnya. Bab ke-27. Cynthia, ini. Jangan ditunda lagi, Mas. Sentuh aku, Mas. Buktikan kalau aku memang istrimu. Dava meneguk salivanya beberapa kali. Tubuh Cynthia membuat gejolak di dalam dirinya menggelora. Cynthia, aku. Ucap Dava terjeda saat Cynthia memeluknya dan langsung membungkam bibirnya. Kedua benda kenyal itu beradu. Cynthia melepaskan pagutan lalu berjinjit. Sentuh aku, Mas Dava. Bisiknya di telinga Dava. Seluruh bulu roma Dava merinding hingga ia hilang kendali. Apa yang Cynthia suguhkan memang tak bisa ia sia-siakan begitu saja, hingga penyatuan itu akhirnya terjadi. Cynthia tersenyum tipis di sela-sela rasa lelahnya. Air mata mulai menetes. Akhirnya penantian panjang itu berakhir sudah. Mas, lirih Cynthia pada Dava yang kini sedang membelakanginya. Pria itu sudah kembali memakai pakaiannya. Dava berbalik, tatapan nyalang ia arahkan pada Cynthia. Ma, apa semua ini, Cynthia? Bukankah aku sudah memintamu untuk sabar menunggu? Tapi apa yang kamu lakukan? Cynthia terjangkit mendengar bentakan Dava. Melihat kemarahan di wajah Dava, Cynthia bangkit dan memilih duduk, lalu menutupi tubuhnya dengan selimut. Mas, kamu marah? Lirihnya. Tatapan Dava masih tak berubah. Ternyata benar ya. Janda itu memang haus akan belayan. Yes. Dada Cynthia terguris, air mata mulai menitik di pipinya. Dava tersenyum miris, seolah menatap Cynthia penuh jijik. Benar-benar wanita rendah. Bisa-bisanya kamu tak tahu malu memperlihatkan tubuhmu di depanku agar aku segera menyentuhmu. Apakah semua janda seperti itu, Cynthia? Apakah urat malu mereka sudah putus? Sama seperti yang barusan kamu lakukan. Mas, apa aku salah meminta hakku padamu? Ucapan Cynthia sudah serak karena diiringin isak tangisnya. Bukankah sudah kukatakan, aku akan menyentuhmu saat aku sudah menetapkan hatiku? Tidak bisakah milikmu menahan hingga waktu itu tiba? Tingkahmu barusan tak ubahnya seperti wanita mal-eyam di luar sana. Bentak Dava, pria itu begitu marah hingga wajahnya memerah. Dava meraih kunci mobil. Melihat hal itu Cynthia berniat menghentikannya. Cynthia meraih piyama dan mengikatnya asal. Mas Dava, Mas, jangan pergi. Cynthia berlari meninggalkan kamar mengejar kepergian Dava. Mas, tunggu, Mas. Cynthia yang tak memperhatikan tersandung ubin pembatas lantai hingga ia terjelembab ke lantai. Mas Dava. Lirihnya menatap kepergian mobil Dava yang sudah terlihat melewati gerbang. Hicks, Mas. Lirih Cynthia sudah berlinang air mata. Mbak Cynthia, ada apa ini, Mbak? Sarah mendekat lalu membantu Cynthia untuk berdiri. Ada apa, Mbak?
Kalian bertengkar? Sarah menyadari baju Cynthia kini tak karuan. Ayo mbak, kita ke kamar. Sarah menuntun Cynthia menuju kamar, lalu menutupi tubuh Cynthia dengan selimut. Melihat keadaan kamar, Sarah dapat menebak bahwa sudah terjadi sesuatu di antara Cynthia dan Dava. Sarah, kemasi barang anak-anak. Kita akan tinggalkan rumah ini. MBA. Cynthia menatap wajah Sarah. Kamu ikut atau tidak? Potong Cynthia cepat. Iya mbak, akan ku kemasi. Sarah tak lagi banyak bicara, gegas wanita itu menuju kamar kedua anak Cynthia. Cynthia menghapus kasar air matanya, lalu mengeluarkan koper dan mengemasi sedikit pakaiannya. Buat apa aku di sini, Mas, jika hanya mendapatkan hinaan darimu? Gumam Cynthia di sela-sela tangisnya. Ucapan menyakitkan yang Dava keluar membuat Cynthia memutuskan untuk meninggalkan hubungan yang hampir 1 bulan ia pertahankan itu. Semoga kamu berbahagia dengan pilihanmu, Mas. Aku melakukan semua ini agar hubungan kita mengalami kemajuan. Tapi apa? Hinaanlah yang kamu berikan padaku. Beberapa saat kemudian Cynthia keluar dari kamarnya. Sarah dan kedua anaknya juga sudah terlihat menuruni tangga. Ayo cepatlah. Titah Cynthia. Membuka bagasi mobilnya, Cynthia memasukkan koper mereka. Tak lama mobil itu meninggalkan kediaman yang sudah hampir 1 bulan itu mereka huni. Sementara itu, di jalanan yang sudah mulai sepi, Dava berkendara tak tahu arah. Bayangan wajah Cynthia saat mereka melakukan penyatuan melintas jelas di benaknya. Matanya cantiknya yang terpejam, seolah sangat menikmati setiap sentihan yang Dava berikan. Tak dapat Dava pungkiri, rasa yang baru pertama kali ia nikmati itu membuatnya larut. Tapi satu yang Dava sesalkan, wajah Leona melintasi pikirannya saat Dava hendak mengakhiri permainan. Kenapa kamu tak sabar menunggu Cynthia? Aku tak ingin menyakitimu, tapi kamu membuat aku tak berdaya. Gumamnya. Mobilnya Dava hentikan tepat di depan sebuah apartemen milik Kevin. Dava mengetuk memencet bel secara kasar. Tak lama pintu itu pun akhirnya terbuka. Dava, ada apa? Kenapa kamu kusut begini? Dava yang baru datang dicerca dengan runtutan pertanyaan oleh Kevin. Dava tak menjawab. Lelaki itu memilih merebahkan diri di atas sofa panjang di ruang tamu milik Kevin. Kevin menuju dapur untuk mengambil minuman dingin, lalu ia berikan pada Dava. Minum dulu, Dav, supaya lebih tenang. Dava mulai menenggak air mineral itu hingga tandas. Segitu hausnya lo, bro? Dava memijat pangkal hidungnya. Ada apa? Tak biasanya lo datang malam-malam begini. Kev, apa aku keterlaluan? Kening Kevin mengkerut. Maksud kamu? Tanyanya. Aku baru saja. Dava menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dan Cynthia. Tak satu pun ia lewatkan. Bahkan setiap ungkapan dari mulutnya ia ceritakan semuanya pada Kevin tanpa terkecuali. Dava, kamu mengatakan semua itu pada Cynthia? Dava menatap wajah cemas Kevin, lalu mengangguk. Apa yang kamu pikirkan, Dav? Cynthia hanya mencoba membuat kemajuan dalam hubungan kalian, dan kamu. Kevin menggeleng pelan. Butuh keberanian untuk Cynthia bisa melakukan semua itu, Dav. Dan kamu malah mengatakan hal menyakitkan itu pada Cynthia? Kamu menghina statusnya. Dava, kamu waras? Kevin sungguh tak percaya setelah Cynthia menyerahkan semuanya pada Dava. Dengan teganya Dava mencela wanita itu. Entah bagaimana Cynthia memberanikan dirinya mendekatimu, Dav. Entah apa yang ia rasakan, namun ia menepis semuanya. Sedangkan kamu, jangankan menghargai dan mengucap terima kasih, kamu malah mencela statusnya yang sudah kamu rubah itu. Dava mendengar dengan seksama, tak sekalipun ia menyela. Meski kamu belum mencintainya, Cynthia melakukan berbagai cara agar kamu melihat keberadaannya. Dav,
Jangan menyesal jika Cynthia memilih meninggalkanmu setelah ini. Dava tercekat, dadanya terasa sesak setiap kali Kevin mengatakan bahwa Cynthia akan meninggalkan dirinya. Dia takkan meninggalkanku, Kev. Dia sangat mencintaiku. Dan kamu memanfaatkan semua itu. Kamu berkata sesukamu. Setelah kamu menjanjikan semua hal indah padanya, lalu kamu memakinya, Dav. Apa bedanya kamu dengan mantan suaminya dulu? Kalian sama-sama brengska? Kevin yang merasa terpancing emosi, memilih meninggalkan Dava seorang diri. Dava mencoba mengabaikan setiap kata-kata Kevin. Cynthia takkan memilih pergi. Selama ini dia selalu berusaha sekuat tenaga meraih cintaku. Apalagi tadi setelah kami. Tidak, dia takkan pergi. Gumam Dava merasakan ketakutan di relung hatinya. Dava mencoba membaringkan diri. Rintihan halus Cynthia mengiang-ngiang di telinganya, hingga Dava tak bisa melanjutkan tidurnya. Sebaiknya aku pulang. Dava bangkit setelah merasa tenang. Aku akan meminta maaf atas ucapanku pada Cynthia. Tak seharusnya aku mengucapkan semua itu. Dava tersadar setelah mendengar ungkapan Kevin. Ada rasa di relung hatinya yang kini merindui Cynthia. Merindui suara manja wanita itu, ingin dekat dengan sang istri. Apa aku sudah mencintai Cynthia? Dari kapan? Kenapa aku tak menyadari semua itu? Gumam Dava, lalu melajukan mobilnya menuju arah pulang. Bab ke-28. Pov Dava. Mobilku hentikan tepat ketika sudah memasuki pekarangan rumah. Kuhembuskan nafas beberapa kali. Debaran jantungku memompa kuat. Apakah aku terlambat menyadari cinta ini? Bayangan kebersamaanku bersama Cynthia beberapa jam lalu terus membayangi pikiran ini. Rintihannya, mata terpejamnya, senyum di bibirnya. Ia terlihat sangat menikmati setiap sentuhan yang kuberikan. Kulangkahkan kaki memasuki rumah, berharap Cynthia tak marah dengan ucapanku yang cukup kasar tadinya. Kini aku sadar bahwa aku mencintai Cynthia saat ku ingat setiap kata-kataku padanya. Hatiku merasa pilu dan sedih, apalagi dengan Cynthia sendiri. Suasana rumah sudah sepi, sepertinya semua orang sudah tertidur, mengingat saat ini malam sudah sangat larut. Langlah cepat ku arahkan menuju kamar, keningku berkerut, pasalnya pintu kamar terlihat sedikit terbuka. Meraih handle pintu, ku buka lebar pintu itu. Pakaian Cynthia masih teronggok di lantai, selimut juga masih terlihat berantakan. Tak ku temui sosok istriku di sana. Cynthia! Ku melangkah menuju kamar mandi mencari keberadaannya. Kembali ku panggil namanya tetap tiada sahutan. Hatiku mulai cemas, takut bila Cynthia marah besar dan memilih pergi. Tidak, dia takkan meninggalkanku. Aku tahu Cynthia sangat mencintaiku. Gumamku meyakinkan diri. Kubuka pintu ruang ganti, berharap ia di sana. Tetap tiada Cynthia di sana. Dadaku mulai tak karuan. Jangan sampai kamu menyesal saat Cynthia sudah pergi meninggalkanmu. Ungkapan dari Kevin beberapa menit lalu memenuhi pendengaranku. Tak putus asa, kubuka satu persatu rak yang dijadikan Cynthia sebagai tempat pakaian dan beberapa set perhiasannya. Perhiasannya lengkap. Beralih kulihat tumpukan pakaiannya. Juga masih ada. Pakaiannya masih tertata di dalam lemari. Hembusan nafasku sedikit melegah. Saru harapanku semoga Cynthia kini berada di salah satu kamar anak kami. Saat hendak meninggalkan ruang ganti, aku teringat pada satu hal. Koper! Lirihku membalikan badan. Ku tatap tumpukan koper. Aku tercekat saat tak menemukan koper milik Cynthia di sana. Tak menunggu lama, aku meninggalkan ruang ganti dengan sedikit berlari, lalu memasuki kamar Fadli. Fadli! Seruku, kuedarkan pandangan, sama seperti sebelumnya. Kamar itu sunyi, tanpa seorang pun di dalamnya. Nak, kamu di mana? Kususuri ruangan itu, kamar mandi, tak luput dari pantauanku.
Kuusap wajah dengan kasar. Jangan tinggalkan aku, Cynthia. Lirihku. Keadaan ini seolah menjadi bukti bahwa Cynthia memang sudah memilih pergi. Pakaian Fadli. Aku membuka lemari bermotif Spider-Man itu tergesa-gesa. Mataku membulat sempurna. Tak ada sepotong pakaian pun di dalam sana. Tidak. Maafkan Papa. Tungkaiku seakan melemah hingga aku limbung dan jatuh terduduk di lantai. Mataku menatap lulus, pikiranku melayang jauh. Meski bukti nyata di depan mata, tapi hatiku masih berkata bahwa Cynthia takkan mungkin meninggalkan diri ini. Aku yakin kalian masih belum pergi. Kalian pasti masih di kamar Aisyah. Gumamku. Kembali ku kuatkan diri ini, aku berlari menuju kamar Aisyah. Aisyah! Cynthia! Seruku saat pintu kamar baru saja kubuka. Aisyah! Cynthia! Fadli! Keluarlah, nak. Papa tahu kalian masih di rumah. Intonasi suaraku naik berkali lipat. Rasa cemas dan takut kehilangan sebagai pemicunya. Kubuka lemari berwarna pink di kamar Aisyah. Kembali aku ternganga. Kosong. Sama seperti lemari Fadli. Aku menggeleng tak percaya dengan yang telah kulihat. Melangkah cepat, aku menuruni tangga menuju garasi mobil. Cynthia! Seluruh suaraku keluarkan saat tak menemukan mobil Cynthia di garasi. Tatapanku kosong, tanpa bisa kutahan, air mataku mengalir begitu saja. Maaf Tuan, ada apa? Apa ada masalah? Kuusap air mataku saat satpam menghampiri. Meng, kapan istriku keluar dari rumah? Tanyaku setelah berbalik menatapnya. Lelaki itu tampak mengingat-ingat. Oh, tak lama setelah Tuan Dava berangkat, Nyonya juga berangkat. Saya pikir. Tak kudengarkan apapun yang hendak ia katakan. Pikiranku kacau, kembali kulajukan mobil tak tentu arah. Kev, bantu cari keberadaan Cynthia. Dia sudah pergi dari rumah. Langsung kuputuskan sambungan telepon setelah memastikan Kevin mendengar perintahku. Kevin selalu bisa diandalkan. Aku berharap kali ini sepupuku itu akan berguna. Tunggu aku, Cynthia. Maafkan aku. Maaf selama ini tak kusadari perasaanku padamu. Tiada lagi yang dapat kukatakan. Ingin marah. Pada siapa? Karena ku tahu bahwa akulah yang bersalah. Cynthia melayaniku dengan baik. Dia memberiku perhatian. Selama 1 bulan tak pernah ia mengeluh dengan sikap cuekku. Setiap pagi wanita itu akan membisikkan kalimat-kalimat cinta dan untaian kata-kata romantis. Bahkan tadi, dia memberanikan dirinya meminta langsung padaku. Tapi aku sama sekali tak menghargai usahanya. Aku malah menghinanya dan mengatakan hal yang menjatuhkan harga dirinya. Aku berkata dengan lancang, tanpa kupikirkan bahwa orang yang tengah aku hakimi adalah istriku sendiri. Wanita yang sudah kupinang di depan Tuhan. Maaf. Ku genggam erat setir mobil, rasa sesal kini sungguh terasa. Mataku kabur karena air mata yang sudah menggenanginya. Ku tepikan mobil, lalu merebahkan kepala di atas setir. Senyuman manis, tingkah dan sikap lembut Cynthia menarik engkri di pikiranku. Bodoh, kenapa baru sekarang aku menyadari semuanya? Sesalku. Setiap Cynthia mendekatiku dan berusaha membuat kemajuan di antara kami, aku selalu mengatakan untuk bersabar, bahkan secara gamblangku katakan bahwa hati ini masih belum memiliki cinta padanya. Namun, semua itu tak pernah Cynthia permasalahkan. Dia tetap berusaha meluluhkan hatiku dan meraih cintaku. Kini aku merasa menjadi lelaki yang sangat buruk. Bagaimana mungkin dengan teganya kulukai perasaan wanita yang sudah menuntaskan gejolakku. Bukannya berterima kasih, aku malah mengejeknya dan menghina dirinya. Dred, dering ponsel menyadarkanku dari lamunan. Ya, katakan, apa kamu menemukan mereka? Rasa tak sabar membuatku memberundung pertanyaan pada Kevin. Sika, mau dicari kemana, Dav?
Sepertinya Cynthia memang ingin pergi jauh. Dia tak ingin kamu tahu di mana keberadaannya. Mataku tutup rapat. Setiap kata yang Kevin ucapkan seolah menghunus jantungku. Katakan apa yang kamu temukan. Kami menemukan mobil Cynthia, lengkap dengan kunci dan juga handphonenya. Mereka, di mana? Kuputuskan sambungan telepon, lalu menginjak pedal gas menuju alamat yang Kevin sebutkan. Hanya butuh waktu 10 menit untukku sampai di tempat yang Kevin katakan. Mobil putih milik Cynthia tepat berada di depan mataku saat ini. Kevin, di mana? Di mana mereka? Kuintip ke dalam mobil tapi kosong, kuedarkan pandangan, tak terlihat Cynthia dimanapun. Kevin mendekat. Ini. Kevin menyerahkan beberapa ponsel padaku, lalu aku meraihnya. Mereka tinggalkan di mobil, supaya kita tak bisa melacak keberadaannya. Dengarkan rekaman suara Cynthia di sana. Dengan tangan bergetar, ku putar rekaman suara yang terlihat beberapa detik itu. Mas Dava, aku pergi, kami pamit, terima kasih atas semuanya. Sengaja ku tinggalkan mobil dan beberapa ponsel ini, setidaknya bisa mencicil kerugianmu yang sudah aku dan anakku habiskan. Maaf, bila aku tak pamit, semoga kamu bisa berbahagia dengan wanita yang selalu ada di hatimu. Mas, andai kamu tahu, hingga saat ini, aku masih mencintaimu. Tak dapat aku membendung tangisanku, air mata kini membanjiri pipi ini. Kevin menepuk pundakku. Kali ini tak ku sembunyikan air mata ini. Biarlah, Kevin dan orang suruhannya tahu bahwa aku juga bisa lemah dan menangis. Hataku begitu sakit dan terluka saat mendengar ucapan lembut dari Cynthia. Kini aku sadari, hatiku telah terukir namanya. Tapi kenapa? Kenapa semuanya baru aku sadari saat dia sudah memilih untuk pergi? Kevin, tetap bantu aku mencarinya. Dia meninggalkan mobilnya di sini. Aku yakin mereka belum jauh. Ucapku optimis. Kami akan membantu, Dav. Kamu tenang saja. Semoga saja Cynthia mau memaafkanmu. Kevin menepuk pundakku. Aku tahu dia berusaha menguatkan, tapi kata-katanya semakin membuat hancur perasaanku. Berulang kali ku katakan pada Cynthia bahwa aku masih belum bisa melupakan Leona. Ternyata aku sudah dibutakan oleh perasaanku sendiri. Kini aku sadar, aku mulai memahami kenapa semuanya baru terasa setelah Cynthia memilih untuk pergi dan menyerah lalu membawa cintanya bersamanya. Kususuri setiap jengkal jalanan kota itu, berharap bisa menemukan keberadaan istriku dan juga anak-anak kami. Gang kecil, tak luput dari pengamatanku, bahkan rasa kantuk kini tak terasa lagi. Di mana kalian? Monologku seorang diri, ku tatap nanar setiap bangunan. Beberapa orang terlihat berlalu lalang, aku menghentikan laju mobil lalu mendekati mereka. Maaf bang, mbak, saya sedang mencari istri saya. Dan anak-anak saya apa mbak atau abangnya ada melihat? Kusodorkan foto di ponselku pada mereka, berharap mereka bisa memberikan kabar baik, tapi kecewa harus kudapati saat mereka mengatakan tak melihat Cynthia maupun anak-anak. Tak putus asa, aku memilih berjalan kaki menanyai mereka satu persatu. Lagi-lagi kecewa yang kudapati, tak seorang pun dari mereka mengatakan pernah melihat Cynthia. Kembali ku masuki mobil dan melajukannya pelan. Kemana aku harus mencari kalian? Tanpa aku menyadari hari mulai beranjak pagi, tapi keberadaan Cynthia masih belum menemukan titik terang. Hatiku mengatakan Cynthia masih berada di kota ini. Kembali ku susuri jalanan berharap menemukan mereka. Mentari mulai terik, beberapa kali ponselku juga berdering. Ku tepikan mobil, lalu meraih gawai yang sudah hampir puluhan kali terus berdering. Apa ada kabar baik? Tanyaku tanpa basa-basi. Dav, sepertinya mereka sudah tak di kota ini. Hari ini kita ada rapat. Datanglah ke kantor segera. Aku takkan ke kantor Kev sebelum Cynthia ketemu. Dav, ingat ini klien penting, proyeknya besar, nanti kita akan cari Cynthia sama-sama. Datanglah ke kantor, 10 menit lagi klien akan datang. Aku yang masih hendak membantah,
tapi urung karena panggilan sudah diputus Kevin secara sepihak. Sika, apa yang lebih penting dari Cynthia? Lirihku. Mau tak mau tetap aku melajukan mobil menuju kantor. Beberapa saat kemudian mobilku hentikan saat tiba di parkiran. Gegas aku menuju ruangan, tak kuhiraukan tatapan para staf yang aneh melihat penampilanku. Ya, aku sendiri tahu saat ini penampilanku sangat kacau, rambut kusut, kemeja masih yang semalam. Bahkan aku belum sempat mencuci wajah ini. Dav? Kevin langsung berdiri saat melihatku memasuki ruangan. Tatapannya tak kalah aneh dari para staf, tapi tak kuhiraukan. Di mana klien penting itu? Aku hanya punya waktu 15 menit. Jika dia tak datang, maka batalkan proyek itu. Aku berucap tegas. Aku tak peduli mau berapa nominal uang yang akan raib jika proyek itu batal. Hanya satu yang mengganggu pikiranku saat ini, mengenai keberadaan Cynthia dan anak-anak. Sebentar lagi mereka datang, Dav. Da? Kevin mendekat. Aku menatapnya datar. Apa kamu tak ingin mengganti pakaian dulu? Kutatap Kevin dengan tatapan tajam. Jangankan mengganti pakaian berbicara saja rasanya saat ini aku enggan. Apa mereka akan memperhatikan penampilanku? Tidak kan? Maka jangan banyak menuntut. Aku ingin Cynthia segera ditemukan. Dan kamu bertanggung jawab akan hal itu. Permisi, Pak. Bapak Ardian sudah tiba. Kualihkan pandangan pada staf yang baru saja bicara. Suruh masuk saja. Titah Kevin, sementara aku kini sibuk mengamati penampilanku di depan cermin kecil. Kurapikan sedikit rambut yang berantakan menggunakan jemari, meski tak terlalu rapi, setidaknya sedikit lebih layak. Mengingat klien yang kutemui adalah orang yang cukup berpengaruh di kerjaan bisnis di kota ini. Apalagi Ardian sudah mengatakan akan menanam saham dalam jumlah besar pada mall yang hendak kubangun itu. Aku menyambut kedatangan Ardian dengan senyuman yang kupaksakan. Silakan duduk. Aku berucap ramah setelah menjabat tangannya. Perbincangan kami cukup lama terjadi, banyak hal yang kami bahas, hingga aku tahu bahwa Ardian seumuran denganku. Kami lahir di tahun yang sama, beda hanya bulan saja. Ardian cukup asik diajak bicara, bahkan sesekali ia membuat lelkon hingga suasana hatiku yang tak karuan kini berangsur sedikit tenang. Apa masih ada yang ingin dibahas? Kalau tidak, aku ingin segera keluar dari kantor. Ucapku. Ardian terlihat sedikit heran dengan wajah tegangku. Ada apa, Dav? Tanyanya. Tidak, aku ada urusan mendadak. Kilahku. Oh, kalau begitu silahkan. Pembahasannya juga sudah semua kita bicarakan. Jika tidak sedang gelisah, pasti aku akan melayani Ardian bercengkrama panjang lebar. Kini hatiku tak tenang, mengingat Cynthia sudah pergi dari tadi malam. Tak ada kabar yang kudapatkan, membuat aku merasa benar-benar putus asa saat ini. Entah sudah berapa jam kuhabiskan hari ini di jalan. Tubuhku terasa mulai letih, mata pun juga mulai memberat. Tempatku dan rumah saat ini berjarak cukup jauh. Rasa letihku semakin terasa sebab tak kutemui tanda-tanda keberadaan mereka yang kini tengah kucari. Aku putuskan untuk mengistirahatkan diri di sebuah penginapan kecil. Setibanya di kamar, kubaringkan diri, kutatap langit-langit kamar itu, ingin rasanya ku berteriak sekencang mungkin, mengatakan bahwa aku sungguh menyesal karena sudah menyia-nyiakan wanita yang sudah mencintaku penuh ketulusan. Ais, Fadli, di mana kalian, nak? Kenapa kalian meninggalkan Papa? Jangan hukum Papa seberat ini. Meski bibirku mengatakan nama kedua anak-anak, tetap saja hatiku tak bisa dibohongi. Cynthia-lah yang saat ini sangat kurindui. Kenapa dulu aku begitu bodoh? Tak menyadari bahwa aku sudah mencintainya. Aku sadar saat dia sudah memilih pergi. Jika saja waktu bisa diulang, aku ingin mencurahkan dan membalas setiap ungkapan cinta dan perhatian yang pernah Cynthia berikan. Cynthia! Huh. Aku terbangun dengan nafas tak beraturan.
Kuusap keringan yang sudah membanjiri dahi ini. Kurai gawai di sebelah ranjang, lalu menghubungi Kevin beberapa saat nada sambungan yang terdengar. Angkat. Halo. Di mana lo, Kev? Gimana, apa ada perkembangan? Maaf, Dav. Gue ngantuk banget. Ini baru aja mulai tidur. Karena semalam gak tidur jadi gue beneran ngantuk banget. Ku hembuskan nafas kasar, lalu memutus sambungan. Rasa kantuk sudah hilang, ku tinggalkan penginapan dan mulai melajukan mobil. Mimpi buruk barusan membuat hatiku semakin tak tenang. Bagaimana mungkin aku bermimpi melihat Cynthia menikah dengan orang lain? Ini tidak benar. Rasa kesalku pada mimpi itu membuat aku tak bisa berpikir jernih. Bayangan senyum mereka Cynthia menikah bersama orang lain membuat remuk redam perasaanku. Meski itu hanya sebuah mimpi, tetapi terasa begitu nyata. Tidak, semua itu takkan terjadi. Kamu masih istriku Cynthia. Akan kutemukan kamu bagaimanapun caranya. Kota ini baru beberapa bulan ku tinggali. Jadi aku tak terlalu hafal seluk-beluknya. Hingga tak terlalu paham kemana lagi aku harus mencari istriku yang sudah pergi dari rumah itu. Ya Tuhan, beri aku petunjuk. Aku berjanji takkan menyakiti hatinya lagi. Akan kusayangi Cynthia dan memanjakannya. Lirihku putus asa. Perutku terasa melilit dan perih. Bagaimana tidak, tak ada makanan yang masuk dari pagi, padahal kini sudah sore hampir malam. Ku masuki sebuah warung makan, sambil menunggu pesanan, ku buka galeri di ponsel, menggulirnya, hingga ku temukan potret kami saat berada di pelaminan. Saat itu Cynthia mengajakku untuk bersuah foto. Aku ingat Cynthia begitu antusias, tapi diri ini hanya acuh tak acuh. Hal itu disebabkan karena perasaanku tak karuan setelah melihat Leona menjadiri resepsi pernikahan kami. Di dalam potret itu, Cynthia tersenyum lebar, raut bahagia terpancar dari wajah Nua, sementara aku hanya tersenyum tipis. Maafkan aku Cynthia, padahal akulah yang meyakinkanmu untuk membina rumah tangga yang baru. Tapi lihatlah, bahkan aku kembali menggores luka yang sama di hatimu. Sesalku, ku usap perhalan potret itu. Ku edarkan pandangan, suasana warung makan itu, sama persisi seperti di kampung halaman Cynthia. Ingatanku kembali pada beberapa bulan lalu, saat aku mengambil potret Cynthia diam-diam lalu mengunggahnya pada story. Sin, aku yang terlambat menyadari apa sebenarnya perasaan ini. Aku yakin saat aku memotretmu diam-diam kala itu, benih cinta itu sudah tumbuh. Perasaan lu dibutakan oleh masa lalu Cynthia. Tolong, maafkanlah aku. Ku tatap potret itu sendu. Hidangan datang, nasi mulai ku suap, meski perut terasa lapar, tapi tenggorokanku seolah tak menerima. Tak sanggup aku menghabiskan makanan itu. Suapan demi suapan, wajah Cynthia lah yang terbayang olehku. Bagaimana ia mempersiapkan makanan untukku. Senyum manis tersungging di bibirnya. Raut ceria selalu ia tampilkan, walau aku tahu dia sering terluka karena sikapku. Di mana kamu Cynthia? Berikan aku kesempatan kedua. Aku berjanji akan memperbaiki kesalahanku. Beberapa saat lalu, Kevin menanyai keberadaanku. Aku tak berniat memberitahunya. Ia pun mengatakan ada berkas yang harus ku tanda tangani. Bagiku semua itu tak penting saat ini. Harta bisa ku cari nantinya. Tapi Cynthia, wanita yang menyayangiku tanpa syarat itu takkan kutemui pada diri orang lain. Kini aku baru sadar, perasaan Cynthia, tak ubahnya seperti perasaanku dulu pada Leona. Sakit pastinya bila seseorang yang kita harapkan, sama sekali tak menghargai keberadaan kita. Bab ke-29. Seminggu berlalu, keadaan Dava semakin kacau. Semangat hidupnya tampak berkurang drastis. Beberapa usaha sudah ia upayakan mencari keberadaan sang istri, namun nihil. Dav, apa pencarian kita hentikan saja? Mengingat ini sudah berlangsung cukup lama. Dava menatap Kevin dengan tatapan nyalangnya. Jangan dihentikan. Kamu bisa menarik beberapa orang saja untuk melanjutkan mencari keberadaan Cynthia. Baiklah. Permisi Pak, ada wanita yang sedang menunggu di labi. Katanya dia ingin bertemu Pak Dava.
Dava yang mendengar hal itu sontak berdiri. "Apa itu, Cynthia?" ucapnya menatap Kevin. Kevin menggeleng kepalanya tanda ia tak tahu siapa yang dimaksud staf barusan. "Ayo, Kev," ajak Dava. Keduanya meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Dada Dava deg-degan berharap itu adalah sang istri yang kini tengah mencarinya. "Di mana wanita yang menunggu saya?" tanya Dava pada resepsionis. "Itu, Pak." Tunjuk wanita itu pada seorang wanita yang sedang membelakangi mereka. Dava menelisik, dari tampilannya saja sudah jelas kalau itu bukanlah sang istri yang tengah ia tunggu. Wanita itu berbalik, senyuman manis ia suguhkan. Dava terdiam saat menyadari Leonalah yang kini tengah berada di depannya. "Dava!" Leona mendekati Dava dan Kevin yang berada di sebelah Dava. "Hanya orang tak penting. Kev, kembali ke ruangan," ucap Dava penuh penekanan. Leona yang melihat hal itu berusaha menghentikan. "Dav, tunggu. Aku dengar istrimu pergi dari rumah." Langlah Dava terhenti saat Leona membahas tentang Cynthia. Kembali ia memutar tubuhnya. "Apa kamu tahu dia di mana? Tidak kan? Maka jangan menggangguku. Aku memang tak tahu dia di mana, tapi mungkin kita bisa mencarinya bersama-sama. Aku tak membutuhkan bantuanmu. Pergilah." Leona terdiam, sikap Dava begitu ketus padanya. "Dava, sepertinya aku tahu sebuah tempat yang akan dikunjungi Cynthia untuk menenangkan diri sekaligus menghindarimu," seru Leona pada Dava yang sudah mulai menjauh. Dava tak menghentikan langkahnya. "Dav, mungkin saja kita membutuhkan bantuan Leona. Sudahlah, aku tahu wanita itu, dia tak berniat membantu." Kevin tak lagi membantah ucapan Dava, semua ia serahkan pada sepupunya itu. Apalagi Dava yang tahu bagaimana sebenarnya Leona. Leona berniat menyusul pangkah Dava memasuki ruangan, tapi langkahnya terhenti oleh satpam yang mencegah. "Maaf, Mbak, sebaiknya Mbak pulang. Pak Dava akan kedatangan tamu sebentar lagi." Wajah Leona berubah kesal. Wanita itu memutuskan meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, Leona merungut. Sikap Dava sungguh sudah berubah padanya. Apa Cynthia benar-benar sudah menggantikan posisiku? Padahal aku sudah menemui Dava sebelum mereka menikah, tapi Dava tetap melangsungkan pernikahan bersama Cynthia. Leona membanting stol menepikan mobilnya. Wanita itu menyandarkan kepala pada kursi kemudi. Ingatannya mengarah pada 5 tahun yang lalu di mana ia dan Dava akan melangsungkan pernikahan. 5 tahun yang lalu. Kala itu, Leona tengah memilih gaun pengantin di sebuah galeri yang cukup terkenal di kota itu. Berbagai macam gaun Leona pakai. Meski ia belum mencintai Dava, tapi ia tahu Dava sangat mencintainya, jadi Leona merasa tak keberatan jika memilih Dava sebagai pendamping hidupnya. Kala itu Dava belum sesukses saat ini. Dava masih bekerja di salah satu perusahaan dan gajinya pun masih UMR. "Li, ada panggilan dari bos. Aku harus kembali ke kantor," ucap Dava tiba-tiba. "Loh, bukannya hari ini kamu cuti?" "Ya, tapi ada pekerjaan mendadak. Jika aku masuk maka akan ada bonus yang diberikan. Hitung-hitung buat tambahan. Kamu pilih aja dulu gaunnya." "Baiklah." Leona menatap kepergian Dava. Kembali ia memilih gaun yang akan mereka pakai di saat resepsi pernikahan nanti. Sebuah suara dehaman mengagetkan Leonan. Berbalik dan menemukan bibi Dava di sana. "Tante Siska." Leona mendekati wanita itu, lalu menjulurkan tangan berniat bersalaman. Tapi sayang, wanita cantik itu tak menjabat uluran tangan Leona. Ia malah berpangku tangan dengan gaya elegannya. Leona kembali menarik uluran tangannya. "Di mana Dava?" tanyanya. "Dava baru saja ke kantor tante. Katanya ada urusan mendadak." "Oh." Siska melirik Leona dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Leona yang menyadari dirinya tengah diperhatikan dengan seksama, menundukkan kepala.
kamu menerima lamaran Daffa karena mencintainya? Leona tercekat, lalu menatap wajah Siska. Ia tak menjawab sebab khawatir Siska tak suka dengan jawaban yang akan ia sampaikan. Tidak, ulang Siska. Aku memang belum mencintai Daffa, Tan, tapi aku akan berusaha. Siska mengangkat tangan kanannya hingga ucapan Siska terhenti. Tingkan Daffa. Mata Leona membulat mendengar penuturan Siska. Tapi Tan, aku akan menjamin kehidupanmu. Berapa saja uang yang kamu butuhkan, akan kuberikan asalkan kamu menjauhi Daffa. Leona menatap wajah angkuh Siska. Berbagai macam pertanyaan berkecambuk dalam pikirannya. Kenapa Tante ingin aku meninggalkan Daffa? Kamu mau atau tidak? Bukannya menjawab, Siska kembali bertanya. Siska membuka tas branded miliknya, lalu menyerahkan sebuah keratas pada Leona. Ini, cek. Ambillah. Isi berapun yang kamu inginkan. Dengan satu syarat, tinggalkan Daffa. Siska berlalu pergi setelah menyerahkan cek itu pada Leona. Tangan Leona bergetar, pernikahan mereka hanya tinggal menghitung hari, tapi Siska tiba-tiba menemuinya dan ingin Leona membatalkan pernikahan. Urung memilih baju resepsi, Leona memilih kembali ke rumahnya, rumah sederhana peninggalan ibunya. Sang ayah kini tengah terbaring lemah di atas ranjang. Setelah kematian ibunya, ayah Leona sering jatuh sakit, hingga satu persatu harta yang mereka miliki harus mereka jual. Pa? Lirih Leona menatap tubuh ringkih di depan matanya. Leona kembali mengingat saat dokter memvonis sang ayah mengidap gagal jantung. Dan harus dioperasi, karena biaya yang kurang, Leona memilih mengobati ayahnya apa adanya. Bahkan Leona tak bisa mencari pekerjaan karena harus merawat sang ayah. Untuk makan sehari-hari Daffa yang memberikannya pada mereka. Daffa memiliki banyak harta warisan peninggalan orang tuanya. Tapi semua masih dipegang sang bibinya yang tak lain adalah Siska. Lagi pula, Daffa tak berniat bergantung pada harta warisan itu. Daffa ingin mandiri tanpa bantuan dari warisan peninggalan kedua orang tuanya. Uhuk, uhuk. Papa. Lamunan Leona terhenti saat sang ayah batuk-batuk, darah mengucur dari mulutnya. Ya Tuhan. Gegas Leona mencari kain, lalu membasahinya, kemudian ia mengelap bercak darah di sudut bibir sang ayah, kemudian di atas ranjang. Kondisi ayahnya yang semakin memburuk, membuat Leona tak bisa berpikir jernih. Ia kembali teringat pada cek yang ia miliki di dalam tasnya, terlebih Leona juga tak mencintai Daffa. Hal itulah yang menjadi pemicu Leona memutuskan untuk menerima tawaran Siska dan meninggalkan Daffa untuk selamanya. Di hari akad nikahnya, Leona dibantu Siska melakukan penerbangan ke luar negeri bersama ayahnya. Semua sudah diatur Siska sedemikian rupa hingga jejak Leona tak bisa dilacak Daffa. Haf! Leona menghembuskan nafas kasar. Kenapa Tante Siska selalu ingin menggagalkan pernikahan Daffa? Apa alasannya? Gumam Leona tak habis pikir. Leona kembali ke Indonesia karena permintaan dari Siska sendiri. Siska memerintahkan Leona menggagalkan pernikahan Daffa dan Cynthia. Maka dari itu Leona mendatangi Daffa tepat sebelum akad nikah Daffa dan Cynthia berlangsung. Tapi sayang Daffa tetap melanjutkan pernikahan hingga rencana Leona dan Siska gagal. Jika dapat memilih, Leona rasanya juga tak ingin merusak hubungan Daffa dan Cynthia. Terlebih ia juga kini sama seperti dulu tak mencintai Daffa sedikit pun. Dari dulu Leona hanya menganggap Daffa sebagai seorang sahabat, tak lebih dari itu. Cynthia, maaf jika kehadiranku merusak kebahagiaanmu. Aku tak berdaya, Cynthia. Gumam Leona. Siska mengancamnya, jika Leona tak bisa memisahkan Daffa dan Cynthia, maka Siska akan menghentikan pengobatan ayah Leona yang kini masih harus rutin check up. Li, ada panggilan dari bos. Aku harus kembali ke kantor. Ucap Daffa tiba-tiba. Loh, bukannya hari ini kamu cuti? Ya, tapi ada pekerjaan mendadak. Jika aku masuk maka akan ada bonus yang diberikan. Hitung-hitung buat tambahan. Kamu pilih aja dulu gaunnya. Baiklah. Leona menatap kepergian Daffa.
Kembali ia memilih gaun yang akan mereka pakai di saat resepsi pernikahan nanti. Sebuah suara dehaman mengagetkan Leonan berbalik dan menemukan Bibi Daffa di sana. "Tante Siska!" Leona mendekati wanita itu, lalu menjulurkan tangan berniat bersalaman. Tapi sayang, wanita cantik itu tak menjabat uluran tangan Leona. Ia malah berpangku tangan dengan gaya elegannya. Leona kembali menarik uluran tangannya. "Di mana Daffa?" tanyanya. "Daffa baru saja ke kantor tante. Katanya ada urusan mendadak." "Oh." Siska melirik Leona dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Leona yang menyadari dirinya tengah diperhatikan dengan seksama, menundukkan kepala. "Kamu menerima lamaran Daffa karena mencintainya?" Leona tercekat, lalu menatap wajah Siska. Ia tak menjawab sebab khawatir Siska tak suka dengan jawaban yang akan ia sampaikan. "Tidak," ulang Siska. "Aku memang belum mencintai Daffa, Tan, tapi aku akan berusaha." Siska mengangkat tangan kanannya hingga ucapan Siska terhenti. "Tingkan Daffa." Mata Leona membulat mendengar penuturan Siska. "Tapi Tan, aku akan menjamin kehidupanmu. Berapa saja uang yang kamu butuhkan, akan kuberikan, asalkan kamu menjauhi Daffa." Leona menatap wajah angkuh Siska. Berbagai macam pertanyaan berkecambuk dalam pikirannya. "Kenapa tante ingin aku meninggalkan Daffa? Kamu mau atau tidak?" Bukannya menjawab, Siska kembali bertanya. Siska membuka tas branded miliknya, lalu menyerahkan sebuah kertas pada Leona. "Ini, cek. Ambillah. Isi berapun yang kamu inginkan. Dengan satu syarat, tinggalkan Daffa." Siska berlalu pergi setelah menyerahkan cek itu pada Leona. Tangan Leona bergetar, pernikahan mereka hanya tinggal menghitung hari, tapi Siska tiba-tiba menemuinya dan ingin Leona membatalkan pernikahan. Urung memilih baju resepsi, Leona memilih kembali ke rumahnya, rumah sederhana peninggalan ibunya. Sang ayah kini tengah terbaring lemah di atas ranjang. Setelah kematian ibunya, ayah Leona sering jatuh sakit, hingga satu persatu harta yang mereka miliki harus mereka jual. "Pa?" Lirih Leona menatap tubuh ringkih di depan matanya. Leona kembali mengingat saat dokter memvonis sang ayah mengidap gagal jantung dan harus dioperasi. Karena biaya yang kurang, Leona memilih mengobati ayahnya apa adanya. Bahkan Leona tak bisa mencari pekerjaan karena harus merawat sang ayah. Untuk makan sehari-hari Daffa yang memberikannya pada mereka. Daffa memiliki banyak harta warisan peninggalan orang tuanya. Tapi semua masih dipegang sang bibinya yang tak lain adalah Siska. Lagi pula, Daffa tak berniat bergantung pada harta warisan itu. Daffa ingin mandiri tanpa bantuan dari warisan peninggalan kedua orang tuanya. Uhuk, uhuk. "Papa." Lamunan Leona terhenti saat sang ayah batuk-batuk, darah mengucur dari mulutnya. "Ya Tuhan." Gegas Leona mencari kain, lalu membasahinya, kemudian ia mengelap bercak darah di sudut bibir sang ayah, kemudian di atas ranjang. Kondisi ayahnya yang semakin memburuk, membuat Leona tak bisa berpikir jernih. Ia kembali teringat pada cek yang ia miliki di dalam tasnya, terlebih Leona juga tak mencintai Daffa. Hal itulah yang menjadi pemicu Leona memutuskan untuk menerima tawaran Siska dan meninggalkan Daffa untuk selamanya. Di hari akad nikahnya, Leona dibantu Siska melakukan penerbangan ke luar negeri bersama ayahnya. Semua sudah diatur Siska sedemikian rupa hingga jejak Leona tak bisa dilacak Daffa. Leona menghembuskan nafas kasar. "Kenapa Tante Siska selalu ingin menggagalkan pernikahan Daffa? Apa alasannya?" Gumam Leona tak habis pikir. Leona kembali ke Indonesia karena permintaan dari Siska sendiri. Siska memerintahkan Leona menggagalkan pernikahan Daffa dan Cynthia. Maka dari itu Leona mendatangi Daffa tepat sebelum akad nikah Daffa dan Cynthia berlangsung. Tapi sayang Daffa tetap melanjutkan pernikahan hingga rencana Leona dan Siska gagal. Jika dapat memilih Leona rasanya juga tak ingin merusak hubungan Daffa dan Cynthia.
Terlebih ia juga kini sama seperti dulu tak mencintai Daffa sedikit pun. Dari dulu Liona hanya menganggap Daffa sebagai seorang sahabat, tak lebih dari itu. Cynthia, maaf jika kehadiranku merusak kebahagiaanmu. Aku tak berdaya, Cynthia. Gumam Liona. Siska mengancamnya, jika Liona tak bisa memisahkan Daffa dan Cynthia, maka Siska akan menghentikan pengobatan ayah Liona yang kini masih harus rutin check up sekali seminggu. Di sisi lain, Daffa kini tengah menatap satu persatu orang kepercayaan yang ia kerahkan mencati keberadaan Cynthia. Jadi kalian tak menemukan apapun? Tak ada satupun petunjuk yang kalian dapatkan? Suara bariton Daffa menggelegar. Maaf bos, kami benar-benar tak bisa menemukan petunjuk apapun. Ragu-ragu salah satu di antara kelima orang itu menjawab. Daffa menyugar rambutnya, lalu memilih duduk di atas kursi kebesarannya. Di mana kamu, Cynthia? Kenapa kamu menghukumku sampai seberat ini? Batin Daffa. Tak terbayangkan olehnya, jika masa lalu kembali terulang, Daffa ingat bagaimana hancurnya dia ketika Liona memilih pergi dari kehidupannya. Daffa seperti robot yang tak tahu kata lelah. Pemuda itu bekerja keras siang dan malam hingga ia bisa merintis kerjaan bisnis yang cukup besar. Daff, sebaiknya kita hentikan pencarian ini. Cynthia benar-benar cerdas. Ia meninggalkan semua benda yang dapat kita lacak. Bahkan ia tak menggunakan ATM miliknya, hingga semua jalan yang kita tempuh menjadi buntu seperti ini. Ujar Kevin, berusaha menyadarkan Daffa bahwa Cynthia sudah benar-benar tak ingin lagi kembali. Wanita itu sudah menutup setiap akses yang bisa membuat Daffa menemukannya. Jika kalian sudah tak ingin mencarinya, tak masalah. Aku sendiri yang akan mencari tahu keberadaannya. Daffa bangkit dan meraih jas yang sebelumnya ia taruh di atas sandaran kursi. Daff, gimana dengan pekerjaan di sini? Daffa menoleh pada Kevin yang terlihat cemas. Kamu bisa menghandlenya, bukan? Kemampuanmu sama sepertiku, Kevin. Aku serahkan urusan perusahaan padamu. Selama Cynthia tidak bisa kutemui, maka pekerjaan ini takkan bisa kuselesaikan. Tak lagi ingin melanjutkan obrolan bersama Kevin, Daffa gegas menuju parkiran. Akan aku temukan kalian. Cukup sekali saja wanita meninggalkan Ki, dan aku tak bisa mencari keberadaannya. Jika aku tak bisa menemukan kalian, maka namaku bukan Daffa Zwendra. Tatapan tajam Daffa dapat membuat siapa saja bergidik ngeri. Mobil mewah itu meninggalkan halam kantor dan melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Selang beberapa menit kemudian, Daffa menghentikan mobilnya tepat di depan rumah Liona. Daffa mendekati pintu utama kediaman itu dan memencet bel beberapa kali. Pintu terbuka dan memperlihatkan Liona di sana. Daffa, kamu kemari? Ada apa? Tanya wanita itu. Kamu mengatakan tahu di mana Cynthia berada. Katakan. Ucap Daffa datar, bahkan pria itu tak menatap pada Liona walau sekejap saja. Apa kamu akan memberikan sesuatu untukku jika aku memberitahumu? Daffa menatap Liona nyalang. Wajah datarnya membuat Liona meneguk salivanya. Kamu tahu atau tidak? Liona berusaha bersikap tenang, seolah tatapan tajam Daffa tak mempengaruhi dirinya. Aku tak pasti, Daff. Hanya saja mungkin dia Ludiana. Di mana? Setelah Daffa tak sabar. Mobil keluaran Eropa itu melaju kencang. Daffa tak menunda maupun menunggu lama. Setelah mendapatkan lokasi yang dikatakan Liona, Daffa gegas menuju tempat itu. Jalan cukup sempit, banyak belokan patah, bahkan sedikit menanjak. Aku harap kamu memang di tempat ini, Cynthia. Gumam Daffa, jalan yang terjal membuatnya hampir saja menyerah, tapi mengingat mungkin saja Cynthia di sana, Daffa kembali berusaha memacu kuda besinya. 4 jam perjalanan Daffa tempuh, hingga sampailah ia di sebuah kampung yang di gapuranya bertuliskan Desa Karang. Desa yang dimaksud Liona. Sebelum desa ini, Daffa menjumpai cukup banyak desa, tapi tak sebesar desa yang saat ini ia masuki. Para warga yang melihat keberadaan mobil mewah Daffa sontak berkerumun dan mendekati Daffa yang sudah keluar dari mobilnya.
Niat hati Daffa hendak bertanya apakah sang istri memang berada di desa ini, ataukah tidak. Seorang lelaki yang rambutnya sudah memutih, dengan janggut panjang menerobos kerumunan orang, lalu mendekati Daffa. "Hendak kemana, nak?" tanyanya. "Mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya masuk ke desa ini tanpa pamit. Begini, saya kemari ingin mencari seseorang." Lelaki itu tampak mengangguk. Beberapa warga juga saling melempar pandangan. "Sebentar." Daffa meraih gawainya, lalu memperlihatkan foto Cynthia dan kedua anaknya. "Apa wanita ini ada di desa ini, Pak?" Lelaki yang terlihat berwibawa itu mengamati, lalu menatap Daffa lekat. "Kamu siapanya?" Saya suaminya, Pak." Tegas Daffa. Tak lama terdengar bisik-bisik dari warga. Daffa tak dapat mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka bicarakan. "Mari, nak. Ikut saya. Tinggal saja mobilnya di sini." Tak menolak, Daffa mengunci mobil lalu mengikuti langkah lelaki itu. Hampir 15 menit berjalan, hari semakin petang, lelaki itu memasuki sebuah surau di dalam pesantren. "Maaf, Pak, apa istri saya ada di dalam?" tanya Daffa memberanikan diri. Lelaki yang Daffa tak tahu namanya itu menghentikan langlahnya. Daffa hanya mendengar beberapa orang menyapanya dengan sebutan Kiai. "Kita sholat maghrib berjamaah dulu, setelah itu baru saja antar kamu menemui Neng Tia." Mendengar nama Cynthia, senyum Daffa mengembang sempurna. "Baik, Pak." Daffa mengikuti langkah lelaki itu. Daffa berwudu lalu mereka memasuki surau, di mana seorang garim sedang menyerukan azan yang begitu merdu. Selang 10 menit Daffa sudah berdiri di luar masjid. Rasa tak sabar hinggap di hatinya. Rasa rindu pada Cynthia yang sudah 1 minggu ini ia tahan membuatnya ingin segera menjumpai sang istri. "Mari, nak. Ikut Bapak." Daffa kembali mengikuti langkah lelaki itu hingga mereka tiba di depan sebuah rumah yang cukup besar dan luas. Mengapa Daffa mengatakan besar dan luas? Karena rumah itu memang terlihat mencolok dan besar dari rumah-rumah yang sebelumnya Daffa temukan selama perjalanan. "Mari, nak Daffa." Daffa terkesiap mendengar namanya disebutkan. Pasalnya seingat Daffa, ia tak pernah mengatakan namanya pada lelaki itu. Hal itu semakin membuat yakin hati Daffa bahwa Cynthia memang berada di tempat ini. Memasuki rumah, Daffa berada di belakang lelaki itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Abi, sudah pulang? Ayo makan sekalian." Dek. Dada Daffa bergemuruh saat mendengar suara lembut Cynthia. Daffa memberanikan diri mengintip di balik punggung lelaki yang dipanggil Abi itu. "Cynthia!" sentaknya. Wanita itu berbalik, netra keduanya beradu. Beberapa saat Cynthia bergeming, begitupun dengan Daffa. Sementara lelaki yang tadinya dipanggil Abi oleh Cynthia sudah berlalu meninggalkan mereka. "Cynthia, ini beneran kamu?" Daffa mendekat, lalu menggenggam kedua tangan Cynthia. Cynthia tak menolak, tak ada satu patah kata pun keluar dari bibirnya. "Sayang." Daffa memeluk Cynthia erat. Bahkan lelaki itu kini sudah terisak, tak bisa ia membendung tangisannya. Saat kembali bisa berjumpa dengan Cynthia, wanita yang sudah 1 minggu ini meninggalkan dirinya. "Jangan pergi lagi, jangan. Maafkan aku, Cynthia. Maafkan suamimu ini." Lirih Daffa. "Papa." Daffa mendonggak saat mendengar suara Aisyah dan Fadli. Melerai pelukan pada Cynthia, Daffa mendekati keduanya, lalu memeluk mereka. "Ais, Fadli, maafkan Papa. Maaf Papa sudah membuat kalian pergi jauh. Papa kamu di sini cuma liburan kok. Itu yang Mama katakan." Ujar Aisyah polos. "Iya, Pak. Kami suka di sini. Udaranya sejuk." Fadli menimpali. Daffa melerai pelukan, lalu mengusap lembut kepala keduanya. "Ais, Abang, kita ke belakang yuk. Biar Mama dan Papa ngobrol dulu."
Sarah yang pengertian berusaha mengajak keduanya meninggalkan Cynthia dan Dava. Sarah tahu mereka butuh waktu untuk berbicara agar masalah yang terjadi bisa diselesaikan baik-baik. Sin, ikut aku, Mas. Potong Cynthia segera berlalu. Dava mengikuti tanpa bantahan. Cynthia memasuki sebuah kamar dan Dava mengikutinya. Setelah Dava masuk, Cynthia menutup rapat pintu kamar. Tak bisa membendung rasa bahagianya, Dava kembali berhambur memeluk Cynthia. Hicks, maafkan kesalahan Mas. Mas janji takkan mengulangi kesalahan yang sama. Kini Mas sudah sadar bahwa Mas sangat mencintaimu, Cynthia. Dava berucap dengan suara beratnya, sebab kini ia tengah berusaha menahan tangis. Perlahan tangan Cynthia terangkat, lalu mengusap lembut punggung Dava. Sudah Mas, jangan menangis. Wajahmu dan tubuh kekarmu ini tak cocok bila menangis. Mendengar suara lembut Cynthia, Dava mengurai pelukan. Tiada kemarahan di wajah Cynthia. Senyuman manis terukir di bibir mungilnya. Sin, Shet. Cynthia menempelkan jari telunjuknya pada bibir Dava. Duduk dulu. Keduanya duduk di atas ranjang. Tak sedetik pun Dava mengalihkan pandangan dari wajah cantik yang sangat ia rindui itu. Merasa malu ditatap tanpa kedip, Cynthia menunduk. Mas, aku seharusnya yang minta maaf, karena... Tidak, kamu tak bersalah, Cynthia. Akulah yang bersalah. Aku sudah membuatmu terluka dan kecewa. Aku mengatakan banyak hal. Aku bukan lelaki baik, tapi... Dava menjeda ucapannya, lalu meraih kedua tangan Cynthia. Aku berjanji setelah ini tidak ada lagi hal yang akan menyakitimu, Cynthia. Ayo kita pulang. Kita ulang semuanya dari awal. Akan kucurahkan seluruh cintaku padamu. Dava menatap wajah Cynthia dengan tatapan penuh keyakinan. Cynthia tersenyum simpul. Mas, aku minta maaf karena pergi tanpa pamit. Aku melakukan kesalahan. Abi sudah menyadarkan aku, Mas. Apa yang aku lakukan ini salah. Kabur dari rumah itu salah. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Itu yang Abi katakan. Kamu tak membenci aku, Cynthia? Dava berusaha meyakinkan diri, sebab wajah Cynthia terlihat tak memiliki kemarahan padanya. Cynthia menggeleng pelan. Tidak, Mas. Memang aku yang bersalah. Kamu meminta waktu, tapi aku tak sabar. Bahkan kita belum menikah 1 bulan, tapi aku sudah memaksakan kehendak hingga kamu marah atas hal itu. Bab 30, Happy Ending. Keduanya kini saling berpelukan erat. Maafkan ucapanku tempo hari, Cynthia. Maaf. Sudah, Mas, jangan lagi membahas hal yang sudah berlalu. Sekarang kita akan memulai hubungan ini dengan penuh cinta. Melerai pelukan, mereka saling menatap dalam. Cynthia, aku sangat mencintaimu. Cynthia tersenyum, kata-kata yang selama ini ingin dia dengar akhirnya hari ini Dava mengucapkannya. Aku tak tahu kapan perasaan itu tumbuh. Yang aku tahi saat ini hanya kamu yang ada di dalam hati ini. Lanjut Dava. Dava mulai mendekati wajah Cynthia, mengikis jarak, hingga kini mereka dapat merasakan hembusan nafas menerpa kulit wajah mereka masing-masing. Tok, tok, tok. Cynthia tertawa kecil, menatap raut kesal di wajah Dava setelah mendengar ketukan di pintu kamar. Mas, aku lihat dulu siapa yang datang. Cynthia beranjak, lalu membuka pintu. Ada apa, Umi? Wanita parubaya itu tersenyum hangat pada Cynthia, lalu menatap pada Dava yang kini masih duduk di sisi ranjang. Ayo makan bersama, nak. Abi sudah menunggu. Oh, baik, Umi. Wanita itu berlalu meninggalkan Cynthia dan Dava. Mas, ayo. Baik. Dava beranjak, lalu keduanya menuju ruang makan. Di sana Aisyah dan Fadli sudah menunggu. Mama sini, duduk sebelah Ais. Ujar Aisyah. Pap juga, sini. Keduanya menunjukkan 2 kursi kosong yang berada di antara mereka. Cynthia dan Dava gegas mendekati,
Tak lama mereka menikmati hidangan desa yang sederhana itu. Meski sederhana, tapi semuanya makan dengan lahap. Begitupun dengan Dava sendiri. Beberapa kali pemuda itu meminta tambah nasi pada Cynthia, entah rasa bahagia sebagai pemicunya, atau memang karena makanan yang dihidangkan membuat Dava berselera. Mungkin juga karena 1 minggu ini Dava makan tak teratur karena khawatir pada Cynthia. "Bagaimana masalah kalian? Apa sudah selesai?" tanya Usman, lelaki yang sebelumnya dipanggil Cynthia dengan sebutan Abi. "Alhamdulillah sudah, Abi. Mas Dava juga sudah minta maaf. Begitupun Cynthia. Alhamdulillah," ucap Usman dan istrinya kompak. "Dava, kamu pasti heran kenapa saya dan istri saya dekat dengan Cynthia?" Dava mengangguk membenarkan. "Kami saudara jauh dari mendiang ibunya Cynthia. Dulu Cynthia pernah belajar di pondok ini selama 3 tahun setelah ia menyelesaikan sekolah dasar." Dava menolehkan kepalanya menatap Cynthia, yang kini tersenyum hangat padanya. "Jadi kamu alumni pesantren, Cynthia?" "Bisa dibilang begitu, Mas. Hanya Daja cuma 3 tahun. SMA aku sudah di kampung lagi." Kini Dava semakin kagum pada sang istri. Pantas saja waktu itu, Dava terkesima saat mendengar lantunan ayat suci yang Cynthia baca. "Abi terima kasih karena bantuan Abi. Cynthia bisa memaafkan saya." Abi Usman tergelak. "Cynthia datang kemari beberapa hari di sini. Dia terlihat murung, jadi Abi menanyakan masalahnya. Hingga akhirnya dia cerita, Abi hanya berusaha membuatnya mematuhi suami, membicarakan semuanya dengan kepala dingin." Abi Usman menatap Cynthia, lalu kembali memandang Dava. Awalnya Abi terkejut saat Cynthia bercerita bahwa suaminya bukan lagi Arman. "Tapi kamu, Abi percaya masalah ini merupakan cara Tuhan membuat hubungan yang baru kalian bina ini semakin kuat. Akhirnya kamu menyadari perasaanmu pada Cynthia, sedangkan Cynthia kini paham akan statusnya." Jelas Abi Usman panjang lebar. Dava dan Cynthia mengangguk faham, sementara itu Sarah kini tengah mengamati dari sudut dapur. Senyum tersungging di bibirnya. Selama 1 minggu ini, Sarah merasa cemas melihat keadaan Cynthia. Tapi kini akhirnya ia merasa lemah, sebab Cynthia dan Dava sudah kembali berbaikan. "Kita sholat jamaah ke surau, Nak," ajak Abi Usman. "Baik, Abi." Sejujurnya Dava enggan meninggalkan Cynthia seorang diri, tapi ia tak sanggup menolak ajakan Abi Usman, apalagi lelaki itu cukup berjasa dalam hubungan mereka. Tak dapat Dava bayangkan jika tadinya Cynthia tak menyambut kedatangannya, atau malah mengusirnya pergi. Untung semua tak terjadi, dan semua itu berkat Abi Usman. Keesokan harinya, Cynthia sudah bersiap untuk kembali ke kota. Dava sendiri sedang melangsir koper-koper menuju mobilnya. "Abi tiap pulang, jaga kesehatan selalu ya. Kapan-kapan berkunjunglah ke kota, ajak Umi, pintu rumah Tia selalu terbuka lebar untuk kalian. Terima kasih Abi dan Umi sudah menyambut Tia dan anak-anak dengan sangat baik." Cynthia mencium tangan Abi Usman, diikuti kedua anaknya. Lalu Cynthia mendekati istri dari Abi Usman. Tak lupa Cynthia memeluk wanita itu. "Jika ada masalah jangan kabur lagi dari rumah. Selesaikan semuanya dengan kepala dingin," ucap Umi tepat di telinga Cynthia. "Iya Umi, terima kasih atas nasihatnya." Dava kembali datang setelah mengantar koper ke mobilnya. Pemuda itu pun berpamitan. "Abi, Umi terima kasih sudah menjaga istri dan anak-anak dengan baik selama seminggu ini," ucapnya. "Tak usah sungkan Dava, Tia sudah seperti anak kandung sendiri untuk kami, dan Nais juga Fadli juga seperti cucu kami sendiri. Abi, ini, apa ini nak?" Abi Usman tak mengambil uluran amplop coklat yang Dava sodorkan. "Ini ada sedikit rezeki dari Dava untuk pondok pesantren milik Abi. Semoga bermanfaat Abi." Dava meraih tangan Abi Usman, lalu menyerahkan amplop itu. "Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak nak Dava," ucap Abi Usman, begitupun dengan istrinya. "Sama-sama Abi, Umi. Kami pamit."
Daffa diikuti yang lainnya mulai meninggalkan kediaman Abi Usman. "Mama kita akan pulang?" tanya Aisyah setelah mereka duduk di dalam mobil. Cynthia mengarahkan pandangannya pada bangku belakang, di mana Aisyah dan Sarah tengah duduk saat ini. "Iya sayang, papa kan sudah datang menjemput, jadi kita akan pulang." "Yay! Ais sudah kangen berenang di kolam renang sama Abang Fadli dan juga Bibi," ucap Aisyah antusias. Cynthia dan Daffa beradu tatap, keduanya saling melempar senyum tipis. Tatapan penuh cinta kini terlihat jelas di mata mereka. "Kita berangkat? Let's go!" ucap Aisyah, Fadli, dan Sarah kompak. Di dalam mobil, Aisyah dan Cynthia bercerita banyak hal pada Daffa. Pria itu mendengarnya dengan seksama, hingga perjalanan jauh itu tak terasa membosankan. 1 tahun berlalu hubungan Cynthia dan Daffa semakin membaik. Keduanya menghabiskan banyak waktu bersama, bahkan Daffa mencurahkan seluruh perhatiannya pada Cynthia dan kedua anaknya. Bahkan kini Aisyah dan Fadli sudah memiliki seorang adik lelaki yang diberi nama Davin. Putra bungsu Cynthia dan Daffa, kebahagiaan semakin bertambah dengan kehadiran buah hati mereka itu. Daffa tak membedakan kasih sayangnya pada Aisyah, Fadli, dan Davin. Semua Daffa sama ratakan hingga keluarga itu semakin harmonis saja. Tak berbeda jauh dari Cynthia dan Daffa. Sarah kini juga tengah merasakan kebahagiaan, pasalnya ia kini tengah berbulan madu bersama Kevin. Rasa nyaman membuat keduanya memutuskan untuk menikah 1 minggu yang lalu. Cynthia juga mendukung hubungan keduanya, sebab sudah mengenal Kevin dengan baik. Awalnya hubungan mereka ditentang ibu Kevin yang ingin memiliki menantu pilihannya sendiri, namun Daffa dan Cynthia berhasil meyakinkan Siska. Daffa tahu alasan Siska tak ingin ia menikah, karena ingin menguasai pundi-pundi yang Daffa kumpulkan. Tapi kini Siska sudah berubah setelah Daffa mengatakan harta yang ia miliki juga merupakan milik Siska sendiri, dan Siska bebas menikmati fasilitas yang Daffa punya, asalkan wanita itu mengizinkan hubungan Kevin dan Sarah. Akhirnya Siska luluh, dan ternyata bisa akrab dengan Sarah yang berhati lembut. Kini menantu dan mertua itu menghabiskan banyak waktu bersama. Sementara itu di tempat lain, Cynthia juga baru saja mendapatkan kabar dari Lastri bahwa ayah dari kedua anaknya baru saja melangsungkan pernikahannya dengan Cindy, karyawan yang bekerja di toko Cynthia. Cynthia cukup bersyukur karena menurut penuturan Lastri keduanya menikah setelah benar-benar saling mencintai. "Mas, sudah belum?" seru Cynthia. Wanita itu sudah terlihat begitu anggun dengan balutan busana mewah yang ia pakai. Begitupun dengan putra di gendongannya, sudah memakai setelan jas lengkap. "Sebentar lagi sayang," Daffa menjawab dari ruang ganti. "Cepatlah, fotografernya sudah datang mas." "Iya ya." Daffa keluar dengan setelan rapi, jas senada dengan Davin, dan Fadli ia kenakan. "Gimana, mas tampan tidak?" tanyanya pada Cynthia. "Kamu selalu tampan mas, mau memakai pakaian apapun," ucap Cynthia dengan senyum manis di wajahnya. "Terima kasih Hani." Mereka gegas menuju sebuah ruangan yang sudah didekorasi sedemikian rupa untuk melakukan foto bersama. Saat menuruni tangga, Sarah dan Kevin juga Siska turut datang dengan pakaian yang berwarna sama dengan yang Cynthia dan anak-anaknya kenakan. Setelah semua berkumpul, fotografer mengatur posisi mereka untuk melakukan foto bersama. Senyum cerah dan kebahagiaan terpancar di wajah semuanya. Tatapan mata Cynthia dan Daffa begitu dalam, menyiratkan rasa cinta yang begitu besar. Tak ada lagi hal yang mengganggu mereka. Daffa menerima masa lalu Cynthia, begitupun Cynthia menerima semua masa lalu Daffa. Semuanya kini berakhir penuh dengan kebahagiaan. Tamat. Happy ending.